Datang dari berbagai pintu, mereka datang tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ini muncul di sudut jalan, pantai ramai, dan bahkan di kedalaman kegelapan tempat orang tidak pergi. Meskipun tampak seperti pintu biasa, mereka tidak dapat dibuka, dirusak, atau dipindahkan. Baru beberapa tahun lalu mereka benar-benar dikenal. Pertama, mereka terbuka dengan cahaya terang dan bersinar, yang kemudian digantikan dengan kegelapan dan monster yang meluap, yang memangsa manusia di dekatnya. Pada hari itu, langit berubah merah, dan di tengah jeritan dan raungan, makhluk ilahi turun dari surga dan menatap mereka dengan mata dingin dan tidak peduli. Orang-orang bersayap itu seperti malaikat. Sementara itu, seorang gadis kecil telah jatuh di jalan. Di sekelilingnya adalah kekacauan mutlak, tetapi kakaknya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun paku menancap di dadanya, dia memberikan senyum meyakinkan dan berjanji untuk melindunginya. Saat itu, seekor monster mendekat dan mengangkat senjatanya, siap membunuh anak-anak yang rentan. Saat Enma semakin lemah, dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yumi. Gadis kecil yang lemah itu hanya bisa memohon agar kakaknya tetap berada di sisinya. Dia berseru kepada dewa manapun yang ada di sana dan bahkan berjanji untuk menjadi gadis baik selamanya. Dengan ini, hujan cahaya berkilauan menghujani mereka seolah menjawab doanya dan semuanya tiba-tiba terasa berbeda. Memeluk erat kakaknya, dia terus memanggil para dewa. Cahaya yang sekarang terpancar dari tubuh mereka menyala terang ke tubuh monster itu. Sekali lagi, dia menolak membiarkan siapapun mengambil kakak laki-lakinya darinya. Cahaya menerangi seluruh area, dan sementara itu memberi mereka kehangatan yang aneh. Monster di sekitar mereka terbakar dalam kesakitan. Hampir tidak sadar dan masih tidak dapat memahami apa yang terjadi. Sang kakak laki-laki menyaksikan. Tidak ada alasan atau alasan di balik serangan itu, tetapi kehancuran yang disebabkan sangat besar dan tidak dapat diubah bagi banyak orang. Kota-kota hancur, dan yang mereka terima hanyalah satu frasa. Salah satu makhluk ilahi yang muncul mengatakan ada 7 pembawa pesan dan bahwa dia hanyalah yang pertama. Melihat langit-langit rumah sakit, mata Enma terbuka lebar, dan dia hampir melompat dari tempat tidurnya saat bangun. Dia tidak terluka, dan luka-lukanya telah disembuhkan. Dokter mengatakan dia nyaris lolos dari maut dengan bantuan seorang yang terbangun. Pada saat yang sama, gerbang terbuka, kekuatan muncul di seperempat populasi. Karena itu, mereka mulai menyebut mereka yang memiliki kemampuan supernatural sebagai yang terbangun. Ada banyak korban jiwa, tetapi umat manusia menghindari hasil terburuk. Sementara itu, orang yang menyelamatkannya sudah berlari ke sana. Yumi dengan tergesa-gesa membuka pintu dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Yang mengejutkan, dia terbangun dengan pembawa atribut cahaya dari kekuatan penyembuhan dan pemurnian yang langka. Gadis kecil itu menangis, hanya senang bahwa dia masih hidup. Begitu saja, 10 tahun berlalu. Para pekerja kantor sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan menonton video yang diputar di ponsel mereka. Yumi, yang sekarang jauh lebih tua, memanggil mereka dengan suara yang cerah dan mempesona. Sebagai gadis berusia 16 tahun, dia adalah seorang streamer dan hunter yang cukup populer. Dunia telah benar-benar berubah sejak kejadian itu. Setelah bencana, ruang bawah tanah muncul di seluruh dunia dan disebut sebagai gerbang. Orang-orang menjadi hunter yang menaklukkan gerbang yang jumlahnya terus bertambah dalam persiapan kedatangan pembawa pesan kedua. Mereka berada di zaman absurditas dan keputusasaan, tetapi umat manusia tidak hanya meringkuk ketakutan. Selain Yumi, ada beberapa streamer lain. Kegiatan semacam itu dengan cepat menjadi populer secara online karena beberapa yang terbangun menyelam ke ruang bawah tanah hanya dengan kamera mereka. Gadis itu mengumumkan bahwa gerbang yang akan ditaklukkan adalah tantangan baru dan disarankan oleh hunter seniornya bernama Riaka. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya untuk mulai menangani gerbang peringkat B, tetapi penontonnya menyebutnya penghancur pemula. Melihat komentar-komentar ini membanjir, dia memperingatkan mereka agar tidak menyerang orang-orang di obrolan dan dengan cepat memblokir mereka yang melakukannya. Wanita muda yang cerah dan cantik, yang juga memegang atribut langka, bergerak dengan gembira. Sudah setahun sejak dia mulai melakukan streaming, hanya ingin menjadi mandiri. Anehnya, dia menjadi bintang yang sedang naik daun di antara para streamer top. Sementara itu, Enma tetap berada di belakang layar, mendukung saudara perempuannya sebagai juru kamera dan moderatornya, memikirkan Rieka. Dia senang Yumi memiliki senior dan segalanya, tetapi dia tidak bisa tidak terganggu oleh sejumlah besar komentar kebencian yang masuk. Sementara itu, streaming gadis itu diputar di monitor lain di rumah. Seorang wanita menonton dengan kecewa dan meringis saat dia melihat gelombang komentar yang mencela dirinya. Di ruang bawah tanah peringkat B, kekuatan cahaya Yumi menghancurkan musuh, memurnikan mereka hingga lenyap. Karena ini adalah pertama kalinya dia menangani ruang bawah tanah peringkat B, itu terbukti agak sulit. Kata-kata penyemangat mengalir dari obrolan. Ingin menghabisi mereka semua dalam satu gerakan, dia mengumpulkan monster dan mengucapkan mantra tingkat tinggi untuk memanggil sabit cahaya ilahi. Meskipun itu adalah tampilan yang indah, mereka hanya bisa membayangkan jumlah mana yang dibutuhkan untuk sihir semacam itu. Enma mengawasi pertarungannya, khawatir, dan merasa menyesal karena dia tidak terbangun bersamanya. Suaranya yang hangat menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mempesona dan anggun meskipun melalui pertempuran yang sulit, dia menyatakan bahwa dia tidak berniat kalah. Obrolan setuju, menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Dia mengumpulkan kekuatan ke dalam sabit bulunya, dan saat dia mengayunkannya di udara, tebasan cahaya yang tajam menebas musuh. Mereka semua bersorak saat monster dikalahkan, dan sang hunter memamerkan pose kemenangan. Enma khawatir selama sedetik, tetapi tampaknya nasihat Riaka sangat tepat. Konon, komentar kebencian yang tak terhitung jumlahnya masih datang untuk menyeretnya melalui lumpur. Dia bertanya-tanya mengapa dan bagaimana orang bisa menulis hal-hal buruk seperti itu. Yumi beristirahat, kehabisan mana, dan penonton melihat sosok di latar belakang. Mereka bertanya apakah ada orang lain di sana. Sementara itu, Riaka sedang menonton dari rumah. Dengan wajah jahat, dia meminta maaf karena dia akan menghancurkan gadis kecil itu sepenuhnya. Saat yang lain memperingatkan, keadaan menjadi lebih buruk.
Tiga pria muncul di belakang Enma, dengan satu orang sudah mengangkat tinjunya untuk memukul kakaknya. Dia tidak bereaksi tepat waktu, dan sapuan cepat membawa pemuda itu ke tanah. Dengan ini, para penyusup bebas untuk mendekati gadis itu, sudah membiarkan pikiran keji mereka meresap keluar. Wajah mereka saja sudah menimbulkan masalah. Dan sementara yang bertopeng dengan malas mengawasi, pemimpin kelompok itu mengucapkan mantra, mengisi lengannya dengan kekuatan. Dia mengatakan tugasnya adalah menyakitinya untuk kesenangan dirinya dan majikannya. Yumi tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan, tetapi jelas bahwa mereka tidak ingin berbicara. Matanya, meskipun tidak memiliki mana lagi, masih penuh dengan tantangan, tetapi itu hanya membuat pria itu bersemangat. Menyaksikannya menggunakan sihir cahaya dasar dengan sedikit energi yang dia miliki, dia setuju untuk bermain sedikit. Sayangnya, tidak butuh waktu terlalu lama, dan dia jatuh bersama kakaknya karena kekurangan mana. Kamera masih diarahkan ke mereka, dan penonton menyaksikan kejadian itu. Diseret-seret, air matanya jatuh, dan dia dengan putus asa memanggil kakaknya. Untuk sementara waktu, yang bisa mereka dengar hanyalah herangan kesakitannya, tetapi gadis malang itu akhirnya berhenti bergerak. Selesai menodai dirinya, pemimpin itu menyuruh anak buahnya untuk membersihkan semuanya dan pergi tanpa peduli di dunia. Terbiasa dengan itu, mereka tahu bahwa langkah selanjutnya adalah memimpin para korban sebagai makanan monster. Tepat pada waktunya, seekor monster cacing besar muncul. Mereka mulai dengan Yumi dan membawa tubuhnya yang lemas seperti makanan acak. Saat itu, api menyala dan meledak. Mereka melihat kobaran api datang dari tubuh Enma, menerangi gua gelap dengan panas yang membakar. Orang-orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mulai panik saat api membakar monster cacing itu. Mengingat detail misi, mereka mengeluh bahwa kakaknya seharusnya menjadi juru kamera yang tidak berdaya. Seharusnya begitu, tetapi api yang dia pancarkan akan menghanguskan semua yang ada di sana. Tanpa perlu terlalu banyak melihat, itu jelas merupakan kekuatan seseorang yang terbangun. Enma memaksa dirinya untuk bergerak, mengutuk tubuhnya karena menolak untuk mendengarkan pikirannya. Mengingatkan dirinya akan janjinya untuk melindungi Yumi, Ember mulai terbang. Sebuah suara menyuruhnya untuk marah jika dia benar-benar menginginkan kekuatan. Biarkan amarah membara dan biarkan membakar jiwanya dari lubuk hati. Dia melihat ponselnya diarahkan ke saudara perempuannya dengan kameranya masih menyala. Saat penglihatannya jelas dan fokus, dia melihat pemandangan mengerikan dan menyayat hati dari tubuhnya yang dirusak menatapnya. Putus asa meminta bantuan. Berkobar, pemuda itu dilahap oleh kebencian dan amarah. Apinya tumbuh kuat, menyala, dan membakar semua yang ada di area itu. Sementara para pria keji itu mulai panik. Masih berdiri di atas tubuh Yumi, mereka menyadari bahwa dia hampir tidak bertahan dan bergerak untuk membunuhnya segera. Seseorang menggunakan teknik bumi tingkat menengah dan mengirimkan ledakan batu ke arahnya. Namun, batu-batu itu bahkan tidak mencapai target karena mereka langsung meleleh oleh api saat bersentuhan. Panas sekali. Anggota badan dan kepala Enma terasa membara, tetapi dia perlahan berjalan menuju adiknya. Hatinya terbakar, mungkin bukan hanya dengan api, tetapi dengan amarah dan kebencian dari dalam. Orang-orang itu mempertimbangkan untuk memanggil Osaku kembali, kecuali dia juga membunuhnya jika mereka melakukannya. Saat salah satu dari mereka menyarankan bahwa mereka mungkin bisa mengalahkan anak itu, seluruh tubuhnya dilalap api. Berubah menjadi abu, dia mengulurkan tangan ke temannya, yang melarikan diri tanpa ragu, bahkan menggunakan sihir anginnya untuk mempercepat pelariannya. Api sedikit mereda, dan Emma merangkak ke arah adiknya sambil menangis, memanggil tanpa harapan. Matanya, meskipun tidak bernyawa, masih terbuka dan membeku dalam momen keputusasaannya. Mereka tidak punya keluarga, dan bahkan jika mereka menangkap orang-orang itu tidak akan membawa gadis itu kembali. Dia selalu menjaga senyumnya terlepas dari rasa sakit yang harus dia lalui. Sekarang, kedua senyum mereka hilang, dicuri oleh orang-orang yang secara acak memutuskan untuk menghancurkan hidup mereka. Menutup matanya terlebih dahulu, dia mengatakan bahwa dia pasti tidak ingin menunjukkan keadaan ini kepada orang-orang. Dia berkobar lagi, membiarkannya melahap mereka berdua dalam putaran api yang mengamuk. Sementara dia tetap tidak terpengaruh, tubuhnya perlahan-lahan dibakar habis. Dengan ini, dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada adiknya, meninggalkan hanya abu di tanah tempat dia terakhir berbaring. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya di tempat di mana tanah itu sendiri terbakar. Di tengah panas, suara yang dalam dan mengerikan berbicara, mencatat bahwa dia benar-benar datang. Tubuh makhluk itu tenggelam dengan sayap yang tidak berbeda dengan seorang pembawa pesan, kecuali dia tampak rusak. Pemuda itu mengatakan bahwa dia pasti berakhir di neraka setelah membunuh pemburu dari sebelumnya. Mendengar ini, ia menertawakan konsep surga dan neraka, mengatakan manusia hanya berubah menjadi abu setelah kematian. Dia adalah Fox, kerabat dari ras iblis, dan anak laki-laki itu belum mati, tetapi berada di dunia yang dia ciptakan sendiri. Enma berjuang untuk memahami dan menerima hal-hal yang dikatakan kepadanya. Pertama-tama, meragukan bahwa dia masih hidup. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa pria di depannya adalah musuh para pembawa pesan dari langit. Karena dia benci bertele-tele dan membuang-buang waktu, dia mengatakan kepadanya langsung bahwa mereka harus membentuk kontrak satu sama lain. Iblis itu meraung dengan tawa, mengatakan bahwa dia sebelumnya telah merasakan api dari bencana alamnya. Itu adalah kekuatan yang terlalu besar untuk manusia yang lemah, tetapi dia akan memberikannya kepadanya meskipun rasnya rendah. Bahkan sebelum dia bisa meminta sesuatu sebagai imbalan, Emma dengan datar menolak tawaran itu dan menyuruhnya untuk berhenti membual dengan asumsi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, sama sekali tidak ada yang ingin dia lakukan dengannya. Fox meludahkan kata-katanya, mengatakan bahwa mereka semua adalah kebohongan kosong. Jika dia benar-benar tidak memiliki keinginan, lalu mengapa api di dalam dirinya masih berkobar? Saat iblis mengatakan ini, dia membuka kunci api itu, yang kemudian meletus untuk melahap tubuh pemuda itu. Dia berteriak dari api amarah dan disuruh untuk menerimanya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Bagaimanapun, amarahnya adalah hal yang membangunkan iblis itu sejak awal. Jika mereka bermitra bersama, semua amarahnya bisa berubah menjadi kekuatan murni. Ketentuannya dipertanyakan,
dan manusia bahkan tidak dapat memahami mengapa dia melakukan ini. Yang diinginkan makhluk iblis itu saat ini hanyalah melahap keputusasaan dunia. Dia dapat menyebabkan keputusasaan pada mereka yang dia benci. Dan Fox akan melahapnya sepenuhnya untuk makanan. Mengetahui bahwa dia memiliki seseorang dalam pikiran, anak laki-laki itu disuruh jujur pada dirinya sendiri. Dengan ini, api berkobar lagi. Bahkan jika dia mendapatkan balas dendam, tidak ada yang akan berubah, dan saudara perempuannya masih akan mati. Dia terus mencoba mencari makna, tampaknya ingin menemukan alasan untuk menerima. Gambar senyum Yumi muncul di benaknya, dan dia menyadari bahwa dia tidak membutuhkan alasan yang lebih besar untuk melakukannya. Menerima kebenciannya, kontrak disegel. Sekarang sangat tenang, Enma mengatakan bahwa dia juga sudah selesai berbicara berputar-putar dan meminta iblis untuk mengajarinya tentang kekuatannya. Fox senang dengan tampilan baru di wajahnya. Di dunia ini, mustahil baginya untuk mati, dan dia tidak akan merasakan lapar atau kelelahan. Dengan gelombang musuh yang tak berkesudahan, dia bebas untuk belajar dan mengambil kekuatan sebanyak mungkin. Pelatihan manusia muda dimulai, dan dia menyerbu masuk untuk melepaskan amarahnya pada boneka latihan. Dengan api yang menyala-nyala meledak dari setiap inci tubuhnya, dia membakar dan membakar seluruh lingkungan. Dia melihat musuh yang sangat besar dan kokoh dan menemukan bahwa itu menyerupai pria yang menajiskan dan menyakiti saudara perempuannya. Api tumbuh lebih kuat, dan dia mendorong tinjunya yang membara jauh ke dalam dada musuh. Sementara itu, Fox tersenyum puas saat dia menyaksikan mitra barunya bekerja. Sebuah tembok panjang berlalu dan gunung mayat menumpuk. Iblis menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi dia tidak menyangka amarahnya akan membara selama setahun penuh. Sekarang dia memiliki pertanyaan untuk pembakar yang lelah itu. Kemarahan manusia hanya berlangsung selama 6 detik karena itu adalah emosi impulsif. Enma ditanya bagaimana perasaannya sekarang setelah 30 juta detik berlalu. Dia sekarang mengerti bahwa jika itu benar-benar terjadi, maka perasaan yang membara di tengkoraknya pasti bukan hanya kemarahan lagi. Fox membiarkannya lewat, senang dengan kesimpulan yang telah dia capai, dan menyelesaikan hubungan mereka sebagai mitra. Dia dilalap oleh arus api merah tua, akhirnya dikembalikan ke dunia nyata. Sementara itu, suara-suara terdengar dari dalam gerbang gelap. Beberapa preman menggoda beberapa pemburu, menyuruh mereka untuk bertarung lebih baik kecuali mereka ingin mati. Bersemangat, salah satu pria memberdayakan tinjunya dan menariknya ke belakang dengan senyum lebar di wajahnya. Satu pukulan merenggut nyawa lain, dan korban jatuh ke tanah sementara temannya menangis. Dia menendang-nendang mayat itu sambil mengatakan bahwa dia terlalu lemah untuk menganggap hidup begitu serius. Menambahkan, dia mengatakan mereka tidak belajar apapun dari insiden pembunuhan Yumi dari tahun lalu. Beralih ke pemula di sampingnya, dia terkekeh penuh arti. Sementara rekannya beralih ke gadis itu, pemuda itu mengingat kejadian yang terjadi. Dia dipecat karena kegagalan itu, tetapi menganggapnya sebagai kesalahan yang sudah terlalu lama untuk dipedulikan. Saat itu, suara riang namun mengerikan bergema di gua, mengalirkan penjelajahannya. Enma muncul dengan senyum gila, mengatakan dia akan memasuki gerbang tertentu. Pria itu melihat Enma dan berpikir dia seorang streamer, menjadi kesal karena seseorang selalu berhasil muncul. Pada saat yang paling buruk, dia menyuruhnya untuk segera mematikan kamera, tetapi bara api tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Tanpa peringatan apapun, seluruh tubuh preman itu meledak menjadi api. Yang lain menyaksikan dengan kaget, sementara yang kembali meminta maaf karena baru dalam streaming. Di sisi lain, masyarakat umum tidak percaya apa yang terjadi dan mengatakan bahwa itu pasti semacam aksi. Namun, pemula itu mengenali wajahnya dan membekuk ketakutan saat Emma mengarahkan jarinya dan kamera ke arahnya, mengidentifikasi dia sebagai Ki, pelaku kasus pembunuhan Yumi dari setahun yang lalu. Wajahnya yang terkejut ditampilkan dengan jelas di layar, dan gelombang komentar terkejut dan jijik masuk membanjiri. Saat itu, polisi dan pemburu peringkat A datang ke tempat kejadian, tetapi pelakunya menghilang tanpa jejak. Dia memakai topeng saat itu, tetapi mereka dapat mengkonfirmasi dari rekaman streaming sebelumnya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia menyuruh yang lain untuk menyerang karena salah satu dari mereka telah diserang. Ennis mengatakan bahwa yang lainnya sama buruknya. Mereka menggunakan lisensi pemburu mereka untuk bersembunyi dan terus-menerus melakukan kejahatan yang paling keji. Dia bertanya kepada penonton apa yang harus terjadi pada orang-orang menjijikan seperti itu. Apapun yang terjadi, mereka pantas mendapatkannya. Seseorang mencoba membalas dan memancarkan listrik dari lengannya. Bertemu dengan tatapannya yang mendidih, mereka disuruh membiarkan dosa-dosa mereka membakar mereka hidup-hidup. Ada 3 orang di sana, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya tanpa terbakar. Mereka semua berteriak kesakitan dan meronta-ronta, menderita saat api membakar kulit mereka dan berpindah ke daging mereka. Di obrolan, beberapa bertanya mengapa dia tidak dilarang, sementara yang lain senang bahwa para pelaku kejahatan dihukum, menjawab panggilan mereka, dan tersenyum saat dia menunjuk ke Ki, mengumumkan bahwa dia selanjutnya. Dalam sekejap itu, kakinya dilalap api, menyebabkan teriakan kesakitan terdengar. Penonton sangat senang, mengatakan itu setimpal untuknya. Dia bertanya kepada pria yang terbakar itu apakah dia memiliki kata-kata terakhir, jadi dia tanpa henti meneriakkan permintaan maaf. Cairan keluar dari semua lubang tubuhnya. Air liurnya membuat sebagian penonton iba, dan mereka ingin dia dibebaskan karena dia sudah minta maaf. Dengan tatapan dingin, Emma secara mengejutkan menerima permintaan itu. Dia membaca nama pengguna pemohon dan berkata dia akan membunuh orang tua mereka selanjutnya. Lalu jika dia minta maaf nanti, mereka harus memaafkannya karena begitulah seharusnya. Mereka pasti berpikir mereka aman karena mereka menonton dari pinggir lapangan. Tetapi anonimitas hari ini hancur dan runtuh dengan sedikit usaha. Ancaman ini membuat orang-orang panik, dan mereka tiba-tiba mengungkapkan kemarahan mereka kepada Enma. Sementara itu, Fox berkembang, menikmati keputusasaan mereka dan memberi lebih banyak kekuatan ke kontraktornya. Perasaan putus asa tidak harus berasal dari dirinya, tetapi dapat diekstraksi dari masa amarah di sekitarnya. Semua itu dapat digunakan, dan sederhananya, semakin viral dia, semakin banyak kekuatan yang akan dia terima sebagai balasannya. Ki terus berteriak,
mundur dengan putus asa saat kakinya mulai terbakar. Ini adalah langkah pertama yang bagus, tetapi jika dia membunuh orang tua penonton seperti yang dia katakan, itu akan meledak lebih besar lagi. Enma tersenyum, mengatakan itu hanya gertakan untuk memicu api. Bagaimanapun, dia hanya ingin menyisihkan, dan mangsa yang akan dia buru sudah diputuskan. Mereka yang menginjak-injak dan memperlakukan dunia seolah-olah itu milik mereka, melakukan kejahatan tanpa akhir, semuanya akan tunduk pada penilaian dan hukumannya. Fox tidak setuju bahwa keputusasaan yang datang dengan cepat dan keras adalah cita rasa dari teorinya. Dia akan menyukai teriakan sampah arogan yang berpikir mereka tidak tersentuh, seperti pembunuh Yumi. Satu-satunya hal yang pantas dia dapatkan saat ini adalah merasakan sakit yang menyiksa di seluruh tubuhnya. Beralih ke kamera sambil tersenyum, dia berkata dia akan membisukan mereka untuk saat ini karena dia punya pertanyaan untuk diajukan. Ki terus menangis, memohon ampun dan berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta. Dengan ini, Enma bertanya tentang pemimpin puncak mereka dan menuntut untuk diberitahu semua yang mereka tahu. Pria itu berhenti sejenak dan menatapnya, bimbang antara dua pilihan. Dia mengatakan dia tidak bisa berbicara karena bos dan anak buahnya akan membunuhnya jika dia melakukannya. Putus asa untuk bertahan hidup, dia memanggil embusan angin besar untuk memadamkan api di sekitarnya. Mendorong tangannya ke depan, dia memerintahkan angin untuk bergerak lebih cepat dan menebas musuh-musuhnya. Kemudian mengangkat tangannya, dia mengumpulkan semua energinya untuk serangan terkuatnya. Dibandingkan dengan bos yang memerintah mereka semua, anak laki-laki di depannya bukanlah apa-apa, atau begitulah yang dia yakini. Mengarah ke penyerangnya, dia meluncurkan bola angin ke depan. Debu membutuhkan waktu untuk mengendap, tetapi dia yakin bahwa dia telah membunuh pria muda itu entah bagaimana. Saat itu, sisa-sisa mantranya tertiup angin dan bara api berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Angin sepai-sepai selama itu hanya akan berfungsi untuk mengipasi api yang berkobar. Yang mengejutkan semua orang, angin tidak dapat memadamkan apinya. Biasanya, ketika seseorang dibakar di tiang pancang, mereka mati karena sesak napas bahkan sebelum terbakar sampai mati. Tapi api ini berbeda dan akan membakar tubuhnya dari kaki ke atas, membakar sampai ke hatinya. Konon, dia tidak akan mati, tetapi akan mengalami penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki disuruh menjawab dan mengatakan semua yang dia tahu tentang bosnya. Memohon ampun, dia mengatakan pria itu terlalu gila untuk dikhianati. Jumlah ketakutan yang dia tunjukkan memicu rasa ingin tahu yang tak ada habisnya, jadi dia meminta hanya sebuah nama dan berjanji untuk melemahkan api sebagai gantinya. Pria keji itu ragu-ragu, masih menangis, dan diberitahu bahwa rasa sakit di kakinya pasti tak tertahankan. Itu sangat benar. Jadi setelah beberapa saat ragu, dia menyebut nama Kuro. Akhirnya, target tersebut memiliki nama yang cocok, dan dia sekarang tahu siapa yang dia incar. Emma kembali ke penonton dan meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Karena keduanya mencapai kesepakatan, dia akan menepati janjinya dan menepati janjinya. Apinya melemah, membuktikan bahwa mereka dapat melakukan percakapan yang baik. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan sejak awal, sekarang saatnya untuk melakukan outro untuk streaming. Ki memanggilnya dengan permohonan putus asa, mengatakan apinya belum padam. Dengan tatapan dingin, pria tanpa ampun itu berkata bahwa gerutuan seperti dia, yang tidak tahu apa-apa, pantas untuk dibakar. Sekarang dia harus merasakan sakit dan penderitaan yang dia sebabkan pada Yumi saat dia perlahan berubah menjadi abu. Para penonton menyaksikan dengan perasaan campur aduk, meskipun tidak dapat melakukan apapun. Jeritan terdengar sekali lagi, tetapi dia sendiri yang menyebabkannya. Di sisi lain, Fox menikmati keputusasaannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru betapa nikmatnya siksaannya. Dengan target yang teridentifikasi dan berjalan menjauh dari kobaran api dan kebisingan, ada Kuro dan orang lain, orang yang menyewanya untuk mengejar Yumi. Dia belum memiliki banyak petunjuk, tetapi dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan mereka lolos. Menonton streaming itu, Ryaka mengerutkan kening dengan marah. Sadar bahwa saudara laki-lakinya mungkin akan segera datang untuknya, Enma bertekad untuk menemukan dan membakar mereka semua untuk tujuan balas dendamnya. Orang-orang di sekolah membicarakan desas-desus tentang iblis api yang tiba-tiba datang untuk menghukum mereka yang melakukan perbuatan jahat dalam bayang-bayang. Begitu dia tiba, mereka dapat yakin bahwa dia akan membakar semuanya menjadi abu. Jauh di dalam gerbang, seorang pria menyandera seorang gadis di depan teman-temannya. Dengan pisau menyentuh lehernya, Sina memohon ampun sementara teman-temannya mencemooh pria itu karena memangsa pendatang baru yang lemah. Dia menyuruh mereka untuk meninggalkan barang-barang dan batu ajaib jika mereka tidak ingin mendapat masalah. Saat itu, sapaan ikonik bergema dalam kegelapan, dan seorang streamer yang sedang naik daun memasuki tempat kejadian. Nama penjahat itu adalah Shiki, yang telah menyandera lebih dari 20 orang, tetapi tidak pernah membunuh siapapun secara langsung. Sayangnya, dia mencuri perlengkapan targetnya di tengah gerbang, sehingga mereka mati sebagai akibatnya. Sementara teriakan biasa dimulai, menanyakan siapa dia, komentar yang membencinya masuk. Mengetahui Enma, mereka bertanya apakah dia akan membakar Sandra bersama dengan penjahat itu. Dia kemudian beralih ke gadis itu, Ice, yang merupakan pekerja paruh waktu dan pemburu peringkat D. Yang mengejutkan mereka, dia adalah mitra Shiki dan bergabung dengan pesta sebagai pendatang baru hanya untuk disandera. Ketika pria itu mengetahui bahwa dia telah menyebabkan kematian, dia mencoba untuk menyerahkan diri, tetapi dia memaksanya untuk terus melakukannya. Dengan kata lain, dia adalah dalangnya. Tertangkap dalam tindakan mereka, dia gemetar ketakutan sementara ekspresinya berubah total. Marah, dia menyerang pemburu tak diundang yang telah mengungkap penipuan mereka. Mengatakan itu adalah pelanggaran privasi. Dia mengumpulkan kekuatannya ke dalam tinjunya dan menyerangnya. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan meninju tanah sebagai gantinya, menyebabkan tanah itu pecah dalam garis. Batu-batu berterbangan, dan sementara anggota parti terlihat kaget, Emma hanya tersenyum dan bertanya kepada penonton apa yang harus mereka lakukan dengan orang-orang seperti itu. Wanita itu menjatuhkan akting itu sepenuhnya dan sekarang secara terbuka mengutuk mereka. Jadi hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Karena mereka sendiri yang menyebabkannya, mereka pantas untuk diledakkan. Dia terus meluncurkan serangan dengan atribut buminya,
ingin mengubah musuhnya menjadi daging cincang. Beberapa massa batu yang berat terbang ke arahnya, tetapi dia hanya mengejek serangan itu dan mengatakan dia juga menyukai daging panggang. Pemburu muda itu meletakkan tangannya di tanah dan melemparkan api penyucian, menyebabkan api meletus dari tanah di bawahnya. Sementara itu, para korban terhuyung-huyung dari pemandangan mengerikan itu dan menyadari bahwa pria itu pasti pemburu terkenal dari desas-desus. Berpakaian api, dia menatap gadis itu dan berkata dosa-dosa mereka semua akan dibakar habis sepenuhnya. Mereka akan dikirim ke neraka, di mana mereka harus tanpa henti berlutut dan meminta maaf kepada 3 orang yang mereka bunuh. Saat Ice benar-benar dibakar, Shiki ditinggal sendirian, masih menangis atas apa yang terjadi. Dia memiliki kewajiban untuk menebus kejahatan mereka, jadi dia harus menyerahkan diri atau menderita nasib yang sama seperti yang dia lakukan. Pria itu segera menerima tawaran itu. Sementara penonton mempertanyakan apakah membiarkannya pergi adalah sebuah kesalahan. Mereka meminta bukti dari Emma bahwa gadis itu benar-benar dalang dibaliknya. Dengan senyum menjijikan, dia mengatakan dia tidak membutuhkan bukti untuk membakar semua sampah yang ada. Mereka berpendapat bahwa mereka jelas melakukannya dan melanjutkan untuk memanggilnya nama karena tidak tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja. Sementara itu, Shiki berada di tanah, berlutut, menangis, dan gemetar lega saat dia berterima kasih kepada orang yang membunuh Ice. Melihat teleponnya, dia melihat pesan lama dari pemburu, memohon bantuan dan mengatakan dia mengancamnya. Melanjutkan, Enna mengatakan ada sesuatu yang harus dia tanyakan. Dengan tatapan menyeramkan, dia bertanya kepada Shiki apakah dia tahu sesuatu tentang mereka yang terlibat dalam insiden Yumi. Kemudian, Fox muncul dari bayang-bayang dengan tertawa. Dia mengatakan keputusasaan wanita itu menyenangkan, tetapi porsinya terlalu kecil. Jika kontraktornya memanggang pria itu juga, maka mereka bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Dengan tatapan tegas, dia mengatakan itu adalah kekuatannya dan akan menggunakannya sesukanya. Iblis itu terkekeh, pura-pura takut. Sejak membuat perjanjian mereka, Enma secara bertahap mempelajari cara kerja kemampuannya. Apinya membara lebih panas saat makin banyak orang berkomentar di siarannya atau menggunakan tagar, dan tidak peduli kepada siapa kemarahan itu ditujukan. Itu bisa berupa kemarahan padanya, orang jahat, korban yang keliru lengah, atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan. Iri hati terhadap seorang teman, kemarahan terhadap pelanggan, atau rekan satu tim dalam game online. Secara individu, efeknya mungkin lemah, tetapi ada banyak orang yang darinya kita bisa mengumpulkan kebencian dangkal. Kemarahan online tidak lebih dari itu pada akhirnya. Fox kemudian bertanya apa yang dia pikirkan saat membuat aplikasi perpesanan itu. Pirogram adalah aplikasi pesan pribadi yang ditujukan untuk komunikasi anonim. Dia mungkin ditroll di forum, tetapi yang dia inginkan hanyalah agar info kontak menyebar dari mulut ke mulut. Terlebih lagi, dibutuhkan keberanian untuk menginstal aplikasi mencurigakan semacam itu dan menghubunginya melalui aplikasi itu. Si iblis mempertanyakan apakah hal seperti itu benar-benar akan membantunya menemukan orang yang dia cari. Orang yang membunuh adik perempuannya dan orang yang menyewanya belum tertangkap meskipun sudah lewat 1 tahun. Jadi jelas bahwa mereka tidak akan dilacak dengan mudah. Karena itu, dia memutuskan untuk memancing musuh-musuhnya keluar dari sisi mereka. Pesan dan tantangannya semua dimaksudkan untuk menyebar dan menyeret mereka ke dalam cahaya. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan yang menarik. Eksekutif pemburu dipanggil untuk penugasan darurat, dan itu mungkin untuk menjatuhkan iblis api. Orang-orang berbicara tentang insiden baru-baru ini yang beredar di internet. Enma mengekspos dan membakar penjahat, dan orang-orang bertanya-tanya siapa berikutnya. Di markas Federasi Pemburu, 5 pemburu berbagi meja. Futa, Ruka, Shinji, Anya, dan Tommy duduk dalam diam. Tepat kemudian, seseorang mendekat dan berterima kasih kepada mereka karena telah berkumpul meskipun jadwal mereka sibuk. Itu adalah Jirah, yang mengatakan pertemuan itu tentang apa yang disebut iblis api, karena dia ingin mereka menyelesaikan kebijakan mereka tentang main hakim sendiri. Mereka memiliki pengarahan dengan gambar Enma di tengah. Dari apa yang telah mereka lihat, dia melakukan balas dendam atas kematian adik perempuannya Yumi, membalaskan dendam, mengatakan bahwa melakukannya adalah hal yang tragis. Untuk memulainya, dia menyarankan untuk menawarkan keringanan hukuman dan kerja sama penuh mereka dalam menangkap pembunuh sebenarnya. Ruka mengatakan bahwa kebrutalan sudah ada sejak lahir dan bahkan dengan alasan tidak normal untuk membantai orang tanpa ampun. Terlebih lagi, hanya orang idiot yang akan menyerah begitu saja dari janji lisan. Shinji menjadi bersemangat dan bersikeras bahwa orang-orang sekarat, jadi mereka harus bertindak cepat. Di sisi lain, hanya ingin fokus pada mereka yang menyakiti Yumi, karena inilah yang diincar oleh iblis. Jira setuju, menambahkan bahwa kematian gadis itu adalah alasan federasi dibentuk sejak awal. Gerbang menghadapi malapetaka para pembawa pesan, dan mereka sepenuhnya berkomitmen untuk membersihkan jalur-jalur ini. Sayangnya, ini menyebabkan mereka menutup mata terhadap banyak tragedi yang terjadi di dalam bayang-bayang. Kasus Yumi mengejutkan dunia, tetapi itu juga hanyalah puncak gunung es, dan federasi diciptakan untuk mengubah itu. Itu karena mereka terlalu lemah sehingga kejahatan diizinkan untuk berkembang sejak awal. Selain itu, karena mereka tidak cukup sehingga seseorang seperti iblis api harus muncul. Itu menyakitkan, tetapi itu adalah kebenaran yang harus mereka terima. Tidak dapat membantah logikanya, mereka menghela napas pasrah, dan Ruga bertanya apa yang harus dilakukan. Tidak terlalu menentang membiarkan penjahat mati. Konon, mereka akan terlambat jika mereka bertindak hanya setelah warga sipil mulai terluka. Jiro bertanya-tanya apakah kartu tarotnya mengatakan sesuatu, tetapi dia mengakui bahwa mereka belum sampai sejauh itu. Karena bacaan keberuntungannya sering benar, dia disuruh untuk memberitahu dia jika ada sesuatu yang muncul. Ketika saat itu tiba, pemimpin bersumpah untuk menebas iblis itu sendiri. Itu adalah janji yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama, sangat realistis. Ruka jujur tidak peduli tentang moral atau keadilan, dan dia hanya bergabung dengan federasi untuk manfaat yang akan dia terima. Saat itu, dia mengira bahwa anak orang kaya yang tidak tahu apa-apa akan mudah dimanipulasi, tetapi itu berubah begitu tutupnya dibuka. Peringkat mereka hanya naik paling banyak,
Tetapi Jirah berada di Li yang sama sekali berbeda sebagai pemburu yang terbangun. Futa kemudian berbicara, meminta semua orang untuk menenangkan pikiran mereka untuk saat ini dan membenci kejahatan daripada membenci orangnya. Ingin menangani berbagai hal secara diplomatis terlebih dahulu, dia meminta izin untuk menangani kasus ini. Sementara yang lain tidak terlalu peduli, pemimpin mulai berbicara, tetapi diberitahu bahwa mereka berdua hanya menginginkan masa depan di mana semua orang dapat tersenyum. Berbagi tatapan pengertian, Jura setuju untuk membiarkannya menangani berbagai hal dan menginstruksikan semua orang untuk memberikan informasi baru kepadanya. Kemudian, Futa mengejutkan orang-orang di markas dengan berkunjung secara langsung, mengatakan kepada mereka untuk tidak mempedulikannya dengan senyuman. Dia meminta maaf karena menyela begitu tiba-tiba dan bertanya tentang Li yang ingin dia selidiki. Seorang anggota staf berbicara, tetapi jelas bahwa ada masalah. Rupanya, Enma tidak pernah menunjukkan wajahnya di layar, yang akan menjadi cara termudah untuk mengidentifikasinya. Ketika kebingungan muncul, pria itu memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk hanya menunjukkannya kepadanya. Ketika mereka mencoba menganalisis rekaman itu, layar diperbesar ke wajah target. Tetapi ketika mencoba fokus, peringatan kesalahan yang melengking memenuhi layar. Ini mengejutkan Jirah. Sesuatu terus mengganggu pemindaian dan memblokir data. Dan sementara mereka mewawancarai saksi, mereka semua memberikan jawaban yang samar dan bercampur aduk, yang akhirnya membuat mereka mengatakan bahwa mereka tidak yakin tentang apapun. Mereka tidak dapat mengingat apapun, dan seolah-olah ada kabut di atas otak mereka. Enma menahan lensa kontak di antara jari-jarinya. Siapapun yang memakainya dapat menunjukkan wajah mereka dan tetap tidak meninggalkan kesan yang memengaruhi bahkan kamera. Orang-orang akan mengatakan bahwa mereka ingat tetapi tidak bisa dan melihat tetapi tidak bisa. Dia merasa lucu bagaimana iblis bermain dengan aturan mereka sendiri. Tetapi Fox mengatakan itu hanyalah mainan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Menambahkan, dia berbagi bahwa dia kelaparan, jadi saya ketahuan dan mati akan menjadi masalah baginya. Jika ada yang mencoba menggali identitasnya, mereka akan disajikan sepotong besar keputusasaan yang bagus. Kembali di area kontrol, analisisnya tidak berhasil, dan tidak ada yang bisa mengingat apapun. Anggota staf meminta maaf karena mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa, tetapi kursinya, yang dipegang oleh Futa, tiba-tiba retak di bawah cengkeramannya yang erat. Memperhatikannya, dia melihat ke atas untuk menghadapi pemburu dan terkejut melihat wajah yang begitu marah sehingga dia bahkan tidak dapat mengenali eksekutif federasi. Feuda mendidih karena trik yang dimainkan Enma, dan staf menjadi pucat melihat wajah yang dilihatnya. Berpikir bahwa pemburu biasanya selalu tersenyum. Sedikit mengalihkan pandangannya ke belakang, dia melihat pria itu menenangkan diri menerima bahwa hal-hal akan sulit kali ini. Dengan perubahan 180 derajat lainnya, dia dengan tenang meminta mereka untuk terus menyelidiki dan memberitahu dia jika ada sesuatu yang muncul. Mampu mengatur napas, dia merosot kembali dan memanggil rekannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Futa muncul lagi, mengintip ke arahnya dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu dan menyuruhnya untuk memberitahu dia juga. Dilanda ketakutan, staf menepisnya dan diberitahu bahwa pemburu memiliki harapan besar untuk seseorang yang begitu kompeten. Kembali ke mobil, kedua eksekutif yang berhadapan itu menutupi kepala mereka dan menggunakan teknik yang sudah dikenal. Sihir aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya sepenuhnya. Dengan suara baru, Futa menyuruh anak buahnya untuk menyisir dunia bawah tanah untuk mendapatkan informasi tentang iblis api. Menegaskan perintah, sekretaris mengoreksi dirinya sendiri dan menyapa Kuro, orang yang sama yang menodai dan membunuh Yumi. Enma memamerkan tarinya, jadi dia harus menjebaknya sebagai anggota dari 6 bilah cincin dan penguasa kriminal. Saat Fox mencemooh nama itu, dia diberitahu bahwa itu adalah kode untuk eksekutif federasi. Satu untuk setiap elemen. Kemampuan yang terbangun datang dalam berbagai bentuk, tetapi setiap pemburu pada dasarnya termasuk dalam salah satu dari 6 elemen. Ini adalah distribusi atribut dasar. Tetapi ada beberapa kasus langka di mana atribut campuran atau unik muncul. Konon, berbagai hal umumnya selaras dengan kepribadian atau keinginan terdalam pengguna. Iblis itu bertanya apa yang akan terjadi jika pengguna bumi tiba-tiba ingin terbang di langit. Itu adalah pertanyaan yang bagus dan salah satu yang akan mereka temukan jawabannya segera. Melanjutkan sesi streamingnya, Emma menjebak seorang pria berjas yang mundur ketakutan, menyapa para pemirsanya yang setia. Dia melanjutkan tentang profil target berikutnya. Dengan kamera yang diarahkan ke wajahnya, beberapa orang mengenali apa yang disebut filantropis itu. Dia mengumpulkan sumbangan untuk anak yatim piatu gerbang, anak-anak yang orang tuanya terbunuh dalam insiden gerbang, dan secara pribadi turun tangan untuk membantu. Namun, sebagian besar sumbangan digunakan untuk permainannya sendiri. Semua anak yatim piatu dipaksa bekerja. Pria itu, Ikawa, menyangkal semua klaim dan menuntut agar dia memberikan bukti. Enma mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu yang sangat mengejutkan sehingga pria itu mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Pria itu meledak, menyadari dari reaksinya bahwa tuduhan itu pasti benar. Kemarahan dan keterkejutan mereka membuat apinya membara lebih kuat. Sementara itu, pengusaha memahami bahwa dia tidak dapat menghindari pertempuran, dan sementara dia terus menolak semua klaim, memanggil golem air untuk merangkum seluruh tubuhnya. Obrolan menjadi khawatir, tidak yakin apakah api dapat mengalahkan air. Itu mungkin tampak seperti kekuatan yang menakutkan pada awalnya, tetapi pada akhirnya, itu tidak lebih dari ego rapuh yang berpura-pura menjadi besar. Ikawa keras kepala, putus asa, dan menyedihkan, benar-benar terpisah dari ketenangan air yang fleksibel. Dengan kata lain, kebangkitan itu tidak cocok. Orang jahat itu menyerang dengan teriakan keras, mengirimkan sobekan air ke arah musuhnya. Namun, keadaan dengan cepat berbalik ketika panas merah membuat air menggelegak dan menguap. Fasad seperti itu tidak memiliki kekuatan nyata. Hampir tidak mengangkat tangannya, Emer melepaskan begitu banyak panas sehingga air mulai mendidih, membuat pria itu terkejut. Seperti biasa, dosa targetnya akan membakar mereka. Dan Ikawa berteriak kesakitan saat dia direbus dalam kekuatannya sendiri. Dia sebelumnya menyebut golem sihir tingkat lanjut, tetapi itu hanyalah mantra tingkat rendah yang dimaksudkan untuk mengintimidasi orang lain.
Streamer mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsanya yang khawatir tentang anak-anak yatim piatu dan memutuskan untuk mengirimkan sumbangan kepada mereka. Fox jijik dengan keputusasaan pria itu dan bertanya apa yang dikatakan kontraktornya hingga membuatnya menggigil. Sebenarnya, dia dan Yumi juga yatim piatu dan pernah menghabiskan waktu di fasilitasnya. Dia berbalik, tidak menjelaskan lebih lanjut, dan meninggalkan mayat yang hangus dan menyedihkan itu. Konon, itu masih memicu apinya. Enma mengatakan dia tidak seperti Kawa, dan bahwa api yang dia dapatkan melalui kontraknya, bersama dengan mekanisme bagaimana kekuatannya tumbuh lebih kuat dengan amarah, dia berjanji untuk mengendalikan dan menguasainya sepenuhnya. Fox terkejut mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah atribut api dan tersenyum menyeramkan. Menyapu bersih, dia berjanji untuk mendukungnya terlepas dari itu. Diam-diam menambahkan bahwa beberapa orang tidak cocok dengan kotak-kotak kecil yang rapi seperti atribut. Enma melanjutkan, tiba-tiba mengatakan bahwa sudah hampir waktunya. Melihat pirogram, dia berbagi bahwa penyebutan nama tampaknya berhasil karena seseorang menghubunginya untuk membahas sesuatu tentang Ryuka dan Yumi. Bergerak untuk menyelesaikan berbagai hal, dia bertekad untuk terus maju sampai setiap dosa berubah menjadi abu. Iblis dan kontraktornya berjalan di gang-gang gelap, mengikuti permintaan untuk bertemu dan berbicara tentang pembunuh Yumi. Ryuka adalah pemburu terkenal, streamer penaklukan buku teks yang tidak menghentikan aktivitasnya. Melihat rekaman masa lalunya, dia menyaksikan saat dia melihat ke kamera dan mengikuti permintaan provokatif dengan imbalan donasi. Dia dulu terkenal karena keahliannya, tapi sepertinya dia sedikit mengubah jalur. Meredam rasa ingin tahu Foxy, Enma mengatakan dia seperti mentor bagi adik perempuannya. Rupanya, dia banyak membantunya dan terdengar seperti orang yang baik pada pandangan pertama. Pendapat itu berubah ketika dia mendengar bahwa dia mengirim Yumi ke gerbang tingkat tinggi sendirian. Tempat seseorang sudah menunggu untuk memangsa dirinya. Berpikir kembali, dia ingat bertonton komentar spam selama hari itu, menyeretnya melalui lumpur dan semuanya berasal dari satu sumber. Bahkan iblis pun harus setuju bahwa itu tidak terdengar seperti troll biasa. Mereka segera mencapai tempat pertemuan yang disepakati. Meskipun mereka tidak tahu wajah informan, itu terdengar seperti gorengan kecil biasa yang mudah dikenali. Di ujung gang, mereka melihat sekelompok orang yang cocok dengan deskripsi itu. Mereka memangsa seorang gadis kecil, berkumpul di sekelilingnya dan mengatakan berjalan sendirian itu berbahaya. Membenarkan kecurigaan mereka, pasangan iblis menetapkan target mereka. Di sisi lain, kedua pria itu mengganggu wanita itu, memaksanya untuk menunjukkan wajahnya. Tepat pada saat itu, seseorang berhasil menarik tudungnya dan mengangkat kepalanya untuk pandangan yang jelas. Namun, pengungkapan besar itu membuat mereka kecewa saat gadis malang itu menangis, berusaha menutupi wajahnya yang penuh bekas luka. Tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka melemparkannya ke tanah dengan marah. Meminta maaf, dia bergegas memakai tudungnya lagi sementara para pria pergi. Tetapi Enma tiba-tiba menghentikan mereka untuk pergi. Dia mengatakan mereka tidak berhak menghakimi wajah orang lain, dan bahwa mereka harus bercermin terlebih dahulu. Keduanya menyala, terhina dan siap untuk bertarung. Namun, kekuatan kecil mereka tidak mengganggu pembakar, mengetahui bahwa sedikit percikan apinya akan cukup. Bagaimanapun, api keputusasaan tidak menghilang hanya karena aliran berakhir. Jika ada, mereka membakar lebih panas saat kemarahan membelai mereka, bahkan memicu iblis itu sendiri. Itu tidak sekuat kobaran api streaming langsung, tetapi cukup panas untuk menyingkirkan sampah seperti mereka. Saat pasangan itu menyerbu masuk, ledakan api ditembakkan, menembus mereka dan mengirim tubuh mereka berkobar. Meredam panas, Enma menyuruh mereka untuk berbicara dan menuntut untuk mengetahui siapa yang meminta untuk bertemu dengan mereka menatapnya dengan bingung. Tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi dia menyadari bahwa dia pasti salah mengira mereka sebagai orang lain. Yang mengejutkannya, sebuah suara lembut memanggilnya. Itu gadis dari sebelumnya yang mengatakan dia memiliki nama pengguna Dogi dan memanggilnya ke sana. Dia masih di lantai, jadi dia membantunya bangun dan pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa melakukan percakapan yang benar. Berbagi bahwa dia adalah asisten Ryuka dan membantu streamingnya, dia mengungkapkan bahwa dia melihat pemburu bertemu dengan orang-orang itu. Saat itu, dia diam-diam mengikutinya dan Kuro ke sebuah gang dan mendengar mereka berbicara tentang Yumi. Meskipun dia ingin memperingatkan seseorang, dia terlalu takut untuk berbicara, jadi dia menyelinap ke dalam komentar. Dia tidak pernah menyangka bahwa berbagai hal akan berjalan sejauh itu. Ini menegaskan bahwa Ryuka terlibat, dan sekarang keduanya masih bertemu secara teratur. Konon, sepertinya keadaannya tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu sebelumnya, Ryuka meledak dengan amarah, mengatakan kepada Kuro bahwa pembalas Yumi sedang mengintai. Dia akan berada dalam masalah besar jika mereka entah bagaimana mengetahui tentang dirinya. Pria itu tidak peduli, berpendapat bahwa dia hanya dipekerjakan olehnya, dan bahwa dialah yang membunuh gadis itu. Bertemu dengan tatapan menjijikan, dia bersikeras bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti gadis itu, dan bahwa dialah yang melanggar dan membunuhnya. Dia tidak repot-repot membantah dan menyuruhnya untuk memberitahu iblis api tentang itu dan melihat apakah dia memaafkannya. Setelah kejadian itu, Kuro menuntut uang tutup mulut secara teratur, jadi dia akhirnya mencoba membayar tagihan dengan melakukan streaming yang tidak senonoh. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan, dia mengambil hampir semuanya. Dia dipenuhi amarah karena bahkan saat itu, dia tidak dibiarkan mati sendirian. Gadis itu mengutuk dan memanggil sampah, tetapi diberitahu bahwa mereka pada dasarnya terbuat dari kain yang sama. Mengakhiri diskusi, dia menyuruh anak buahnya untuk mengantarnya keluar, jadi mereka mengepungnya. Pria-pria bejat menyentuh dan meraih tubuhnya, menawarkan untuk melindunginya dengan imbalan aktivitas yang akan membuat perutnya mual. Tepat pada saat itu, pria yang paling dekat dengannya ditembak di telinganya. Mereka semua melepaskannya saat dia menyuruh mereka untuk tidak menyentuhnya. Beralih ke dinding, Kuro melihat lubang yang meledak dari luar. Sepertinya mereka memutarbalikkan keadaan. Dia tidak datang ke sana untuk meminta bantuan dan tidak pernah ingin diselamatkan. Bagaimanapun, dia tidak terlalu jauh sampai membutuhkan sekelompok orang lemah untuk melindunginya. Terlepas dari semua itu, peringkat B masih menarik. Saat itu, Dagyu mendengarkan dari balik pintu tertutup,
dan dia meminta untuk bertemu Enma, berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan seseorang tidak seperti dalam kasus Yumi. Kesaksiannya menegaskan bahwa mereka semua masih hidup. Dia berharap untuk meminta bantuannya, tetapi merasa suram saat dia berdiri di atasnya. Gembira bahwa dia sekarang dapat membakar mereka semua sekaligus. Dipenuhi dengan balas dendam, dia tertawa terbahak-bahak, membenarkan bahwa Ryuka dan Kiro masih berhubungan, dan bertanya bagaimana cara bertemu mereka. Dagi mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika dia melihat keduanya. Dia dulu melakukan penyerbuan streaming, tetapi mengacaukan wajahnya selama lari. Karena itu, dia menyerahkan segalanya dan hidup dalam kesepian. Suatu malam, pemburu menariknya keluar dari keterpurukannya, tetapi lebih untuk menjadikannya budak. Jelas bahwa dia bukan orang baik, tetapi terlepas dari itu, Reika menyelamatkan hidupnya, jadi dia berhutang padanya. Dengan ini, dia mempertanyakan mengapa dia datang kepadanya sejak awal karena dia pasti tahu bahwa melakukan hal itu akan membahayakan nyawa penyelamatnya. Dia berpendapat bahwa dia mungkin terbunuh jika dia mencoba, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu karena tahu itu akan terjadi pada akhirnya. Cengkeramannya padanya mengendur saat dia bertanya apakah benar-benar salah, terutama di dunia seperti mereka untuk berharap orang baik dan jahat dapat bertahan hidup. Itu tidak salah, tetapi Yuni sudah pergi, dilucuti dari dunia itu. Ruangan menjadi sunyi dan senyap. Adik perempuannya dibunuh seolah-olah dia tidak berarti apa-apa, dan berpura-pura bahwa itu tidak terjadi bukanlah belas kasihan, tetapi hanya kelemahan belaka. Gadis itu tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, jadi dia menundukkan kepalanya dalam pasrah. Ryaka akan berada di sebuah acara di gurun segera. Dia berterima kasih atas informasi yang menjanjikan untuk diingat bahwa dia mungkin telah digunakan untuk itu. Dogye menjadi penuh harapan dan diberitahu bahwa dia hanya membutuhkan satu hal. Jika wanita itu meminta maaf atas apa yang terjadi pada Yumi, bahkan hanya sepatah kata pun, maka dia tidak akan membunuhnya. Dengan perjanjian ini, keduanya berpisah untuk saat ini. Sabtu tiba, dan acara berlangsung sesuai rencana. Tanah Terlantar adalah zona yang sangat terkontaminasi selama bencana gerbang terbuka bertahun-tahun yang lalu. Jenuh dengan racun dan kutukan tipe gelap. Warga sipil tidak dapat tinggal di sana, menjadikannya zona mati sampai sekarang. Satu-satunya yang tinggal di sana adalah penjahat, yang kebal terhadap racun dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Melihat sekeliling, Fox bertanya apa pendapatnya tentang Dogye, yang mungkin berbohong dan menjebaknya. Dia bertekad untuk terus maju, jadi mereka harus mencari tahu begitu mereka sampai di sana. Iblis itu bertaruh pada hal-hal yang akan menjadi lebih buruk. Membuka pintu, Enma berkata itu tidak menyenangkan karena tidak ada yang bisa disetujui jika kedua belah pihak bertaruh pada sisi yang sama. Di dalam tempat itu ada sekelompok besar pria, jelas berniat jahat. Dengan tatapan kotor di wajah mereka, orang-orang yang mengharapkannya langsung menyerbu masuk. Ryuka mengawasi dari atas bersama Dogye, mengatakan dia tidak menyangka iblis api itu datang sendirian. Asistennya bertanya apa yang terjadi, tampaknya tidak tahu tentang orang-orang yang ada di sana. 10 tahun lalu, ketika seperempat dunia terbangun, beberapa menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan yang lemah. Begitu kekacauan mereda, orang-orang itu menyelinap ke tempat-tempat teduh seperti ini dan masih akan bertarung dengan hampir tanpa dorongan. Terlepas dari segalanya, dia masih seorang pemburu veteran dengan jaringan koneksi yang luas. Dagi mempertanyakan persiapannya seolah-olah dia tahu iblis itu akan mendatanginya. Menatap asistennya, Ryaka mengatakan itu wajar saja dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anjing kampung yang berguna yang rencananya sudah dia ketahui sejak lama. Dengan ini, kebenaran di balik kematian Yumi akan tetap terkubur sepenuhnya, dan yang harus dia lakukan hanyalah membersihkan mayatnya. Saat itu, menara api meletus di tengah ruangan. Memalingkan kepalanya, dia bertanya-tanya siapa yang bisa memiliki daya tembak sekuat itu. Jawabannya, tentu saja, adalah iblis api yang melelehkan daging musuh-musuhnya. Enma berterima kasih padanya, mengarahkan kamera dan menunjukkan kepada pemirsanya semua bukti yang mereka butuhkan tentang keterlibatannya dalam kasus Yumi. Sebuah batang logam mencuat dari tudung Dogye. Pria itu mengumumkan bahwa dia ada di sana ketika saudara perempuannya diserang dan bahwa dia membunuhnya. Dengan semua itu, dia yakin bahwa dia akan muncul pada akhirnya. Ryaka perlahan menoleh ke asistennya, mendidih dan bertanya mengapa suaranya ada di streamingnya. Gadis itu mengeluarkan mikrofon dari pakaiannya dan menjelaskan bahwa dia akan mengampuninya jika dia meminta maaf saja. Dia pikir dia merasa bersalah dan menyesalinya, bahkan mungkin hanya sedikit, tetapi tidak gagal mengecewakan. Menyadari bahwa dia telah dijebak sejak awal, pemburu itu memanggil pedang air yang bercahaya. Memanggil iblis api, dia menerjang masuk untuk menusukkan senjatanya. Sementara itu, dia melakukan rutinitasnya dengan memeriksa identitasnya dan menuduhnya melakukan kejahatan pembunuhan Yumi Akagi. Sekarang semua orang telah melihat siapa dia sebenarnya. Ryuko hanya menyerbu masuk tanpa ragu-ragu dan telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Asistennya memanggil mencoba menghentikannya, tetapi tangisannya tidak dihiraukan karena pemburu itu memanggil rapier panjang untuk menyerang. Dia bertarung menggunakan atribut air dan mengingat keahliannya yang sebenarnya. Itu akan menempatkan Enma pada posisi yang kurang menguntungkan. Ciri khasnya adalah gaya anggar jarak dekat, yang dia gunakan selama streaming. Memutuskan untuk menemuinya di tengah jalan, iblis itu mengaktifkan apinya dan bertujuan untuk menyerang saat dia berada di udara. Dia menembaknya dari tanah. Gadis itu terbakar, terkena langsung di dada, dan sepertinya semuanya sudah berakhir terlalu cepat. Menolak untuk percaya bahwa itu semudah itu, dia segera memasang kuda-kuda. Saat itu, dia muncul di sampingnya, memegang pedangnya dengan siap. Menusuk ke arah wajahnya, dia secara tak terduga gagal dalam serangan kejutan itu, hanya menggores pipinya dengan luka dangkal. Serangan terus berlanjut dan begitu pula penghindarannya yang cepat dan gesit. Bahkan tidak mendapatkan luka lain, dia berhenti dan membiarkannya mundur. Sangat terkesan bahwa dia menjaga ketenangannya meskipun semua itu. Menggerakkan pedangnya, dia bertanya bagaimana dia menangkap penyergapannya. Itu sama sekali tidak cocok untuk seorang peringkat B. Pemburu diberi peringkat dari A sampai F, dan mereka yang berperingkat B atau lebih tinggi pada dasarnya adalah manusia super. Bahkan,
Mereka dianggap sebagai kekuatan garis depan umat manusia, baik dalam kekuatan maupun populasi. Itulah artinya menjadi seorang peringkat B. Terlebih lagi, dia adalah seorang streamer berpengalaman, seseorang yang tidak akan hancur hanya karena mereka ketahuan. Dengan kamera yang merekam, tidak mungkin dia akan bertindak begitu menyedihkan, jadi itu adalah taktik yang jelas untuk membuat musuh-musuhnya lengah. Dia mengakui bahwa dia bagus, tetapi hanya memberinya 50 poin untuk deduksi. Memanggil senjata aqua lain, dia mengiris udara dan memanggil lapisan air tebal untuk menghalangi pandangan pembakar itu. Muncul di belakangnya, dia setuju untuk memberinya skor penuh jika dia mengetahui bagaimana dia bergerak. Menyerang, Ryaka menyerangnya dari titik butanya dan memberikan pukulan langsung. Enma terdorong mundur, dan bahkan Fox harus setuju bahwa dia cukup terampil. Lebih dari sekadar berpengalaman, dia kemungkinan besar sudah terbiasa menghadapi para penghujat di obrolan. Hal terburuk yang dapat dilakukan seseorang selama skandal adalah mencoba menjelaskan diri sendiri. Melakukannya hanya membuat orang itu tampak seperti mencari-cari alasan, dan marah hanya akan membuat orang memutarbalikkan emosi dan mengejek Anda. Namun, jika Anda menangis, Anda akan dicap sebagai orang licik yang memainkan peran sebagai korban. Seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam jebakan ini. Tetapi jika terdakwa tetap tenang seperti dia, maka penonton akan kehabisan tenaga. Tidak peduli seberapa menjengkelkan Anda, akhirnya akan padam jika mereka tetap tenang. Semakin tebal kulit mereka, semakin menguntungkan mereka, terutama terhadap Enma. Bergerak untuk menghadapinya, dia membawa 2 bilah dan tersenyum, mengatakan apinya telah mendingin cukup banyak. Setelah pertukaran itu, si pembakar kecil itu tidak terlihat terlalu panas. Fox dengan bersemangat bertanya apa rencananya sekarang. Tetapi hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Mereka hanya perlu mengubah arah angin. Mencari tahu bagaimana dia langsung mengubah posisi masih sulit, tetapi dia telah menemukan cara untuk mengatasinya. Dia meletakkan tangannya di tanah, yang berubah menjadi merah saat panas meresap ke dalamnya, berubah menjadi api penyucian yang mengepul. Api menyebar dengan cepat, dan Ryaka nyaris tidak bertahan dengan atribut airnya. Meringis karena panas yang hebat, dia memperhatikan lantai mulai meleleh dari serangan lapangan penuh. Dia memotong udara lagi, melawannya dengan lapisan air seperti sebelumnya. Yakin bahwa trik semacam itu tidak akan menghentikannya, dia muncul di titik buta pemuda itu. Tetapi dengan cepat jatuh kembali saat dia terkena embusan uap yang membakar. Dia memanaskan airnya dengan api dan membungkus gas panas itu di sekelilingnya seperti baju besi. Segalanya mungkin tidak menguntungkannya, tetapi udara hari ini sangat tenang. Sempurna untuk seseorang yang menggunakan api. Dengan ini, dia menyambutnya ke sauna neraka yang terhebat. Di sauna yang sebenarnya, panas terasa jauh lebih kuat ketika air dituangkan ke atas batu karena panas langsung mengendap ke dalam tubuh seseorang. Berkat panas laten dari uap, luka bakar langsung mengenai kulit. Dengan kata lain, dia memiliki penghalang super panas, dan jika dia melangkah ke jangkauan pedangnya, dia pasti akan hangus. Sekarang gilirannya untuk mengejeknya, jadi dia bertanya mengapa si pembunuh pemula itu terlihat sedikit pucat. Label itu membuatnya tersentak, dan reaksi kecil itu tidak luput dari pandangan matanya yang jeli. Masih menonton dari streamingnya, penonton menyuruhnya untuk menemukan celah dan menyelesaikannya. Mereka bersorak dengan amarah menuntut agar dia membayar harga atas dosa-dosanya. Berkobar dalam kebencian, dia berangkat untuk memulai dengan ronde kedua. Kali ini, Ryuka akhirnya menggunakan alasan tidak bersalah, mengatakan dia juga dikendalikan. Tetapi penonton tidak tertipu oleh gertakannya sama sekali. Dia kemudian menyingkirkan senjatanya, meyakinkan musuhnya untuk melakukan percakapan yang layak terlebih dahulu. Enma masih waspada, sangat menyadari bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi apa? Saat itu, seseorang di obrolan berbicara. Hanya penggemar asli yang tahu ini, tetapi pemburu itu dulunya adalah orang yang berbeda saat itu. Ekspresi putus asa di wajahnya menghilang, dan dia menggunakan keterampilan air dasar untuk melompat mundur dan mendapatkan jarak dalam sekejap. Dia menyadari bahwa ini adalah bagaimana dia berada di belakangnya, tetapi dia tahu lebih baik sekarang dan tidak akan membiarkannya melarikan diri. Ryaka mengatakan dia tidak lari karena dia tahu bahwa dia akan tertembak jika dia memunggungi. Saat itu, dia mengarahkan jari-jarinya ke arahnya dan memanggil beberapa senapan air, mengarahkannya tepat ke iblis api. Dia menembakkan beberapa peluru ke musuh yang tidak curiga, bereaksi secepat mungkin. Enma nyaris tidak dapat mengangkat tangannya untuk bertahan. Rupanya, dia hanya beralih ke ilmu pedang pertarungan jarak dekat untuk tampilan, tetapi build aslinya adalah sebagai penembak jitu yang menembak jatuh musuh-musuhnya. Dia berspesialisasi dalam tembakan penekan dan pertempuran jarak jauh, tetapi itu tidak menarik bagi pemirsa. Pukulan itu membuatnya terhuyung-huyung. Menjalani kehidupan yang meninggalkannya di dalam sangkar, apa yang dia inginkan ketika dia terbangun adalah satu hal sederhana. Itu adalah kekuatan untuk menembus apapun, seperti bagaimana hujan mengebor jalannya ke dalam batu padat. Dia menembak lagi, mengirimkan peluru air yang tak terhitung jumlahnya ke arah Enma. Terhibur, Fox menertawakan trik tersembunyi itu. Tetapi itu tidak masalah karena peluru tidak lebih cepat dari senjata api yang sebenarnya. Itu tidak akan sesederhana itu karena menembak dari depan bukanlah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Dengan menggunakan semburan air untuk melesat, dia memperpendek jarak antara mereka kali ini. Dia menggunakan api penyucian untuk mengirimnya kembali, tetapi dia tidak gentar dan terus bergerak maju. Yang membingungkannya, dia bergegas melewatinya, malah berlari lurus ke pintu masuk gedung di belakang. Kedua pria itu bingung mengapa dia mengurung dirinya sendiri. Mereka menemukan diri mereka jauh di bawah tanah dengan hanya satu jalan masuk dan banyak tempat untuk bersembunyi. Dia seperti ikan dalam tong, dan satu gerakan yang salah akan membuatnya penuh dengan lubang. Enma kesal dengan taktiknya, jadi Fox bertanya apakah dia tahu perbedaan sebenarnya antara dia dan dia. Mencerahkan pemuda yang tidak sadar, dia mengatakan itu adalah keterampilan. Kemampuan terbangun lahir dari keinginan terdalam seseorang, jadi mereka sangat unik dan sangat kuat. Di sisi lain, sementara trik apinya kreatif, kekuatannya bahkan tidak mendekati keterampilan yang nyata. Tidak ada gunanya merajuk, jadi iblis itu punya tip untuknya. Kemampuan pelaku pembakaran memiliki fitur rahasia.
Api tidak hanya mendatangkan malapetaka dan kehancuran, tetapi juga mampu menciptakan. Fox mengungkapkan bahwa jika dia membakar orang yang terbangun dengan kuat menjadi abu, dia dapat menyerap salah satu kemampuan inti mereka. Dibandingkan dengan orang normal, musuhnya saat ini adalah kandidat utama untuk diserap. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan seseorang dengan peringkat B atau lebih tinggi untuk mengambil keahlian mereka. Kontraktor itu menghela nafas frustrasi karena dia seharusnya menyebutkan ini sebelumnya. Sederhananya, jika dia mengalahkan Ryaka, yang menunggunya untuk masuk, dia mendapatkan keahliannya. Sempurna. Yang mengejutkannya, Fox mengatakan dia pasti lebih bodoh dari yang terlihat dan mengingatkannya bahwa dia sudah membakar seorang pemburu peringkat tinggi menjadi abu. Memikirkannya, dia mengatakan tidak mungkin dan dia tidak ingat siapapun. Kemudian kesadaran itu menghantam. Siap untuk menerima tantangan, dia berdiri di depan pintu masuk bawah tanah, bahkan menyiarkannya untuk dilihat musuhnya. Dia menyebutnya idiot, tetapi Enma masih dengan berani berjalan ke dalam perangkap. Penembak jitu itu tersenyum lebar dan menyuruhnya menyesali kebodohannya di neraka. Mengarah dengan baik, senapan air telah menembak tepat ke target, dan dia tersenyum puas saat melihat mereka mengenai. Namun, matanya membelalak kaget saat melihatnya memegang sabit yang menyala-nyala. Dia pernah mendengar bahwa tidak ada surga atau neraka. Dan ketika orang mati, mereka semua hanya menjadi abu seperti adik perempuannya ketika dia membakarnya. Sekarang saatnya dosa Riakus dibakar habis. Musuh menggunakan keterampilan yang dipelajari, mengenakan pajak, dan memanggil sabit yang menyala-nyala, membuatnya menyerupai malaikat maut dari kedalaman neraka yang membara. Keterampilan adalah apa yang diperoleh atau diperoleh oleh yang terbangun selama proses pertumbuhan, dan ada berbagai macam di dunia ini. Ini adalah istilah umum untuk kemampuan khusus, dan sumbernya adalah keinginan manusia yang murni. Sifat dan kinerja keterampilan ini bergantung pada atribut sejati pengguna serta keinginan yang mereka pegang di hati mereka. Mereka dapat digunakan untuk membuat senjata dengan energi magis, meningkatkan dan memanipulasi mereka sebagai teknik tempur, atau bahkan melepaskan mereka sebagai mantra magis. Ini mengikuti sistem tingkatan 3 tingkat teknik dasar, menengah, dan lanjutan. Sederhananya, semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat itu. Seringkali, dampak visual juga sebanding dengan kekuatan. Bahkan ada aturan rinci untuk keterampilan lain, yang sekarang tersebar luas di internet. Banyak pemburu mati-matian berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tetapi pada kenyataannya, keterampilan tingkat lanjut hanya terwujud pada mereka yang diberkati dengan bakat bawaan, hanya individu berperingkat tinggi. Namun, Fox tidak tahu, juga tidak peduli tentang aturan masyarakat manusia. Karena itu, iblis itu mengundang kontraktornya untuk bebas dan berlari tanpa terikat. Dengan sisi yang menyala-nyala, Enma memblokir peluru air yang datang ke arahnya. Memutarnya dengan keterampilan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah inkarnasi iblis neraka. Di sisi lain, Ryuka tidak percaya, menolak untuk percaya bahwa dia menggunakan sihir tingkat lanjut. Pengguna seperti itu dengan beberapa pengecualian adalah semua pemburu peringkat teratas, hak istimewa manusia berbakat. Terlebih lagi, gerakan Enma sama sekali tidak amatir dan seperti pemburu berpengalaman. Untuk menjadi seseorang dengan kaliber itu, dia seharusnya memiliki semacam reputasi. Namun dia belum pernah mendengar tentang keterampilan seperti itu. Satu-satunya hal yang mirip dengan sisi itu adalah teknik sabit ringan tingkat lanjut Yumi. Itu seperti salinan yang persis sama, kecuali yang telah dicemari dan dirusak menjadi sesuatu yang lebih gelap. Keanehan itu membuatnya panik, dan dia mempertanyakan jenis hubungan apa yang dimiliki keduanya, mengirimkan gelombang panas ke seluruh ruangan. Enma mengatakan tidak perlu baginya untuk tahu. Bahkan jika dia melakukannya, adik perempuan kesayangannya tidak akan hidup kembali. Begitu juga kehormatan yang mereka ambil darinya. Bahkan jika dia mati, Yumi tidak akan bisa tersenyum lagi. Karena itu, tanpa makna, nilai, atau cerita apapun, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukannya adalah menderita dan berubah menjadi abu. Menggunakan keterampilannya yang dipelajari, dia menarik kembali senjata barunya dan membungkusnya dengan lapisan api yang penuh dengan ketakutan dan teror. Ryeka akhirnya kehilangan kepercayaan diri di wajahnya. Menampakkan dirinya, dia berteriak padanya untuk menunggu. Dia ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan. Tetapi gadis itu tiba-tiba berbicara omong kosong dan membiarkan pistolnya menembak tak terkendali. Lusinan peluru terbang ke arahnya, tetapi ekspresinya tetap tidak terganggu. Meniru gerakan adik perempuannya yang berharga, dia menggenggam gagangnya dengan erat dan dengan terampil menggunakan sabit untuk membelokkan, memblokir, dan menghindari serangan. Ryaka tidak bisa mempercayainya dan bersikeras bahwa itu semua bohong. Dia terus menembak meskipun secara bertahap jatuh ke dalam keputusasaan dari detik ke detik. Mempertanyakan apakah dia benar-benar melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia berpendapat bahwa ada orang yang jauh lebih buruk di dunia ini dan bahwa dia hanya bekerja keras, selalu menderita dan kotor. Wanita itu melakukan apa yang dia bisa untuk berhasil dalam hidup, tetapi kesuksesannya selalu diambil alih oleh seseorang dari bawah. Bahkan ketika dia mengubah metode dan bermain curang, dia kemudian dieksploitasi oleh mereka yang berada di atasnya. Orang lain dipuji, membuatnya kehilangan apa yang dia kerjakan. Konon, gilirannya seharusnya datang suatu hari nanti, tetapi tidak pernah terjadi. Dipenuhi dengan amarah, dia melepaskan rentetan peluru lagi, meneriakkan masalahnya. Enma muncul di sampingnya dalam sekejap, menebas tubuhnya. Dia mengatakan bahwa gilirannya memang datang, tetapi menambahkan bahwa itu berakhir sejak lama. Baja yang membara menembus tubuhnya, dan pemburu keji itu meledak menjadi api. Tubuhnya dilalap oleh menara api yang mengamuk, yang dibawa oleh amarah yang terkumpul yang melonjak dalam diri Enma. Pada akhirnya, dosa-dosanya akan mengubahnya menjadi abu seperti yang lainnya. Api mereda, meninggalkan Ryaka menjadi berantakan yang mengepul dan hangus di tanah. Melihat bahwa dia masih bernapas, para pemirsa bertanya-tanya apakah dia selamat dengan memblokir panas dengan air. Bahkan Fox pun penasaran, jadi dia bertanya kepada kontraktornya apakah dia benar-benar bertahan atau apakah dia membiarkannya hidup. Memegang pengalaman veteran dan atribut air, dia jelas tidak cukup lemah untuk mati secara instan. Konon, itu hanya akan membuatnya lebih menderita.
Enma memahami logika di baliknya, tetapi karena dia tampaknya tahu sedikit, dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada tubuhnya. Wanita itu berbicara, tetapi terlalu pelan untuk mereka dengar. Dia mengulangi dirinya sendiri. Sekarang berteriak agar Dogi datang dan menjawab tuannya. Dalam keputusasaan, dia memerintahkan asistennya untuk berhenti bersembunyi dan membantu. Fox merengek, mengeluh bahwa dia mencemari keputusasaannya dengan tindakan yang lebih korup. Terlepas dari pengkhianatan mereka, gadis itu mengindahkan panggilannya dan muncul di sisinya. Gila untuk berpikir bahwa dia masih sangat patuh. Riaka terkekeh, bertanya siapa yang mengambilnya dari tikungan jalan ketika semua orang meninggalkannya. Menambahkan, dia mempertanyakan siapa yang memungkinkan dia, seorang yatim piatu bodoh, untuk mencari nafkah. Dagi menjawab keduanya dengan namanya, menyatakan itu sebagai fakta. Pemburu keji mengatakan dia akan sendirian lagi jika dia mati di tangan iblis. Baik penonton maupun kotak membenci wanita yang bertindak tanpa sedikit pun keanggunan. Emma menimpali, mengatakan dia mengambil kebebasan untuk melihat profilnya juga. Dia memang seorang yatim piatu yang memegang atribut gelap, tetapi dia akan merahasiakan namanya untuk saat ini. Para penonton memiliki reaksi beragam, dengan beberapa ingin mendengarnya, sementara yang lain mengatakan itu harus dirahasiakan. Setelah kecelakaan selama penaklukan, dia ditinggalkan dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Gadis malang itu terperangkap di bawah batu besar ketika goblin melompatinya dengan pedang tajam mereka. Hari itu, dia nyaris lolos dengan nyawanya, tetapi menutupi tubuhnya dan menarik diri dari pandangan publik. Namanya Chico dan rupanya dulunya adalah streamer populer. Dengan lebih dari 1,5 juta pengikut di masa lalu, dia memutuskan untuk merahasiakannya juga. Kasusnya sangat mirip dengan Yumi, di mana Ryuka memangsa seorang pemula yang berpura-pura menjadi teman mereka. Itu penjelasan yang terlalu mudah. Wanita yang masih terbaring di lantai itu ingin tahu apakah dia punya bukti, tetapi tersenyum diam-diam karena dia sudah menghancurkan segalanya untuk mengendalikan pelayannya. Dia tidak bisa menentangnya dan akan digunakan sebagai perisai untuk membantunya melarikan diri. Saat itu, Chico bilang dia tahu. Berdiri dengan santai, dia berkata bahwa dia tahu segalanya, termasuk fakta bahwa luka-lukanya adalah kesalahan Ryaka. Pemburu itu menyebutnya omong kosong, tetapi hidung korban lebih baik daripada kebanyakan orang. Baunya samar, tetapi dia pasti mencium baunya ketika kecelakaan itu terjadi. Meskipun tersembunyi dari pandangannya, dia tahu dia bersekongkol dengan seorang pria di belakangnya. Gadis malang itu tidak memberitahu polisi, tahu bahwa kesaksiannya tidak akan dianggap sebagai bukti. Selain itu, dia diberitahu bahwa sendirian itu menakutkan. Jika dia lebih kuat dan jika dia tidak melarikan diri dengan alasan kecil, maka tidak seorang pun akan mati. Jika dia tidak begitu lemah, maka Yui masih hidup sekarang. Melihatnya menangis membuat Ryaka marah, yang menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura baik karena dia sama bersalahnya. Setuju dengannya, Chico merendahkan diri dan membungkuk kepada iblis api, memintanya untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Pemburu itu marah, mempertanyakan mengapa dia menyeretnya bersamanya dan mengatakan dia tidak bisa berpura-pura menjadi manusia dengan wajah yang mengerikan seperti miliknya. Saat itu, gonggongannya berhenti saat rasa sakit yang panas datang ke perutnya. Dibawa oleh ujung tajam berukuran, bertanya apakah dia membutuhkan lebih banyak bekas luka. Dia menyeret bilahnya ke seluruh tubuhnya, mengabaikan permohonannya untuk ampun. Ryaka menangis dan berteriak, menyuruhnya berhenti, tetapi dia tidak peduli dan mengatakan bahwa gilirannya sudah berakhir. Dengan ini, dia melepaskan kekuatannya dan membakarnya dalam kobaran api. Fox hampir memaki kegirangan, menikmati setiap tetes keputusasaan yang dia keluarkan. Wanita itu terbakar, iblis itu diberi makan, dan pelaku pembakaran mengakhiri siaran, mengatakan dia akan melihat pemirsanya lain kali seperti biasa. Selesai dengan semua itu, dia beralih ke asisten yang gemetar di tanah. Dia ingat kata-katanya yang mengatakan bahkan orang jahat pun seharusnya tidak mati mungkin. Masih membungkuk, dia mengakuinya sebagai kelemahannya. Enma mengatakan dia tidak lemah. Dia sangat terkejut sehingga dia mengangkat kepalanya. Setelah terluka dan kehilangan segalanya, Chico menanggung penghinaan yang disebabkan oleh penyerangnya. Meskipun begitu, dia masih mencoba menyelamatkan Yumi. Dia menangis mencari kematian karena dia tidak lagi memiliki siapapun untuk hidup. Itulah yang dikatakan Ryaka, tetapi masih ada orang yang peduli padanya. Dia berlutut untuk menatap matanya. Seseorang seperti dia mungkin bukan orang terbaik, tetapi dia ingin dia hidup dan bahagia dengan hidupnya. Mendengar bahwa itulah yang selalu dia harapkan, gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, tidak terbiasa dengan kehangatan lembut seperti itu. Dia meninggalkannya di sana, membiarkan semua emosinya keluar. Fox bertanya apakah dia dengan baik hati memproyeksikan adik perempuannya padanya, mengabaikannya, dan bertanya apakah dia akan ingat. Mengikuti aturan lensa kontak, siapapun yang memakainya tidak akan meninggalkan kesan bahkan jika mereka menunjukkan wajah mereka ke kamera. Dengan kata lain, dia juga akan melupakannya. Tetapi bertanya-tanya apakah dia akan mengingat kebahagiaan yang dia harapkan untuknya. Iblis itu memikirkannya sejenak dan akhirnya mengangkat bahunya. Dengan akal mengatakan dia tidak tahu persisnya. Chico adalah peringkat B yang keahliannya memberinya karakteristik seekor anjing, mendapatkan kemampuan fisik mereka. Sebagai efek samping, konstitusinya menjadi seperti anjing, yang menurut penelitian menentukan dan mengingat hal-hal berdasarkan bau, hierarki, wilayah, dan bahkan ikatan. Ada koneksi yang jauh lebih kuat daripada memori visual, dan ini tampaknya menjadi kasus kali ini. Tidak memberitahu Enma tentang hal ini, Fox bertanya tentang informasi yang seharusnya dia dapatkan dari Ryaka. Saat berbicara tentang bagaimana mereka membunuhnya di tengah panasnya momen itu, alarm keras tiba-tiba berbunyi. Mereka berdua berbalik untuk melihat megafon, mengumumkan bahwa monster telah melarikan diri dari gerbang dan meminta orang-orang untuk mengungsi. Mendengar ini, warga sipil segera bergegas pergi, melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Fox jengkel dengan kebisingan itu dan ingin menyerahkannya kepada para pemburu. Tetapi Enma sudah berlari untuk merespons, mengatakan itu juga pilihannya. Di daerah itu, ada restoran yang dia dan Yumi sukai. Saudara yang sentimental itu bergegas, ingin setidaknya menjaga kenangan itu tetap utuh. Iblis itu menghela nafas lagi,
Tidak dapat memahami manusia tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Terlepas dari itu, ini juga akan menarik, terutama dengan pemain baru di dekatnya. Di sebuah restoran Jepang kecil, Enma bertanya kepada Yumi apakah dia baik-baik saja di sana, menambahkan bahwa mereka dapat makan di tempat yang lebih bagus untuk ulang tahunnya. Dengan senyum cerah, seorang adik perempuan mengatakan dia menyukainya di sana karena makanannya enak. Meskipun demikian, dia menyesal tidak lebih bertanggung jawab dan gagal merayakan hari istimewanya. Lampu mati tiba-tiba, dan pemiliknya mendekat dengan kue stroberi besar, mengucapkan selamat ulang tahun kepada gadis itu. Cukup sederhana, tetapi hadiah itu membuatnya berteriak kegirangan. Enma meminta maaf, mengatakan mereka tidak memesan kue, tetapi diberitahu untuk tidak khawatir karena itu gratis. Lagi pula, restorannya bersinar setiap kali dia ada di sana. Orang tua itu menepuk kepala mereka, mendoakan yang terbaik seperti mereka anak-anaknya sendiri. Dipenuhi dengan suasana gembira, mereka hanya menegaskan bahwa pergi ke toko itu adalah pilihan yang tepat. Sekarang, Enma berlari secepat mungkin, putus asa untuk menjaga kenangan itu tetap aman. Dari semua tempat, mengapa kebocoran perlu terjadi di sana? Monster biasanya tidak keluar dari dalam gerbang. Ketika utusan surga muncul dan meniup trompet mereka, semua gerbang otomatis terbuka. Sampai saat itu, seharusnya tidak ada bahaya di luar gerbang atau begitulah yang mereka pikirkan. Seorang pemburu berdiri di depan paparazzi dengan bangga menunjukkan goblin hidup yang dia jebak dalam kandang. Jika kondisi tertentu terpenuhi, seseorang dapat memicu kebocoran yang akan memiliki gelombang monster di dunia nyata. Pengetahuan itu digunakan untuk mencegah kecelakaan terjadi dan penelitian terkait monster lanjutan. Namun, ada juga orang jahat. Saat itu, narapidana Scapies pernah berlindung di sebuah gerbang. Pelaku utama dan anak buahnya menyerang monster, menyerang untuk memaksa mereka melewati gerbang. Pasukan polisi menunggu di luar, mengharapkan sekelompok penjahat manusia datang dan menyerah, tetapi mereka terkejut saat melihat goblin bergegas keluar. Saat itulah orang-orang menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi mereka. Apakah kebocoran baru ini tidak disengaja atau direncanakan? Mereka masih tidak tahu. Tawon besar dan belalang sembah muncul mendatangkan malapetaka di kota. Menarik lengannya ke belakang, Enma meninju ke depan, melepaskan ledakan api ke monster. Dia berhasil tepat waktu sebelum mereka menghancurkan restoran yang berharga baginya dan saudara perempuannya. Tertempel di pintu adalah pemberitahuan, mengatakan bahwa manajer sedang cuti sementara. Saat dia menghela nafas lega, Fox dengan mengejek menyodopnya, tetapi diabaikan oleh kontraktor. Melanjutkan, dia diberitahu bahwa meskipun dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatannya, itu menarik terlalu banyak perhatian. Namun, tidak perlu khawatir karena apinya akan menyatu dengan menara api di kota. Warga sipil menunjuk dan tersenyum, mengatakan pengguna atribut api ada di sana. Sebuah suara yang cerah dan energik berterima kasih kepada semua orang karena telah menunggu dan mengatakan mereka aman sekarang. Shinji telah tiba, jadi tidak perlu khawatir lagi. Meskipun masih muda dan masih di sekolah menengah, dia berada di seorang pemburu atribut api peringkat. Orang-orang bersorak setelah mengenali anggota 6 cincin pedang. Monster mencoba melawan, tetapi pemuda itu menarik napas dengan fokus, mengumpulkan panas yang bersemangat di dalam tubuhnya. Dia mengenakan aura yang cerah dan hampir keemasan, yang memakan udara di sekitarnya. Menyaksikan mereka mendekat, dia menggunakan kemampuan tingkat menengahnya, Fistiknies, untuk memberikan pukulan mendalam ke tubuh musuh. Dengan gerakan cepat dan lancar, dia menyerang setiap monster yang hadir. Meskipun pukulannya mencolok, target tetap baik-baik saja, tampaknya tidak terpengaruh. Beberapa warga sipil bertanya-tanya apakah itu tidak berhasil, tetapi mereka yang tahu lebih baik menyuruh mereka untuk menonton. Nilai sebenarnya dari keterampilan anak laki-laki itu ada pada tindak lanjut. Seekor belalang sembah, melihat bahwa itu masih baik-baik saja, menyerang pemburu yang bahkan tidak berbalik menghadapinya. Sebaliknya, Shinji mengepalkan tinjunya, memerintahkan kekuatannya untuk meledak. Seperti yang dikatakan pria itu, target yang terkena sebelumnya meledak saat api yang ditanam oleh tinjunya menyala. Meninggalkan mereka di lalap api, pemburu itu pindah ke lokasi berikutnya, bertekad untuk melindungi kota dengan segala cara. Itu kuat, tetapi api berkilau seperti itu tidak sesuai dengan gaya Fosie. Enma setuju dan memutuskan untuk meninggalkan monster padanya karena saling bertemu akan berantakan. Saat itu, mereka mendengar jeritan yang menusuk telinga. Di tengah jalan, seorang wanita muda sedang dimangsa oleh monster kelabang besar. Dia menjerit, memohon bantuan. Iblis itu menyuruh kontraktornya untuk meninggalkannya saja, tapi dia sudah berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Dia hendak melancarkan serangan besar ketika serangga berukuran besar itu mengangkat tubuhnya untuk menyerang. Saat dia mengirimkan ledakan api melalui tubuhnya, semburan api lain mengenai musuh. Terkejut, dia tetap diam di tanah untuk saat ini. Seperti yang Fox sebutkan, bahkan jika dia tidak melakukannya, Shinji akan datang untuk menyelamatkan nyawanya. Melihat wajah dan kekuatannya, dia menyadari bahwa pemuda itu adalah orang yang ingin dia hindari. Sementara monster kelabang berubah menjadi abu, gadis itu melarikan diri, dan dua pengguna api itu beradu pandang. Shinji dari 6 bilah cincin adalah seorang pemburu murni, berdiri di puncak kemampuan api seperti dirinya. Mengingat betapa babak belurnya dan lelahnya Enma dari pertempuran dengan Reika, dia tahu dia tidak bisa menghadapinya sekarang. Pemuda itu menyipitkan mata sambil melihat wajahnya, dan iblis api menyadari bahwa dia pasti tidak mengenalinya karena kekuatan penyamarannya. Dia berpura-pura menjadi warga sipil dan berbicara seperti penggemar, tetapi Shinju tiba-tiba bertanya apakah dia adalah main hakim sendiri yang mereka semua cari. Emma membeku, tidak mengerti bagaimana dia tahu. Dia bukan Ruka, yang memiliki keterampilan ramalan, tetapi mengingat sifat-sifat dari orang yang terbangun, pemburu itu yakin bahwa apinya adalah api para iblis api. Merasakan bahaya, dia segera mundur, tidak menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Berdiri berjaga-jaga, dia berkata dia tidak akan ditangkap bahkan tanpa perlawanan yang layak. Pemburu itu kemudian menimbang-nimbang tangannya, memintanya untuk menunggu dan mengatakan dia salah paham. Perkelahian adalah sesuatu yang ingin mereka berdua hindari, jadi dia dengan gembira memintanya untuk berbicara di taman bermain terdekat.
Meskipun bingung, Emma menuruti saran itu dan mendapati dirinya diberi minuman dingin dan terima kasih karena telah berjuang untuk kota. Shinji duduk di sampingnya mengatakan dia masih seorang siswa, jadi dia belum bisa membelikannya sesuatu yang terlalu besar. Anehnya, keduanya akhirnya berbicara dengan tenang meskipun seharusnya berada di pihak yang berlawanan. Main hakim sendiri itu bertanya apakah boleh bagi tokoh seperti itu untuk berbicara dengan seorang penjahat. Dia pasti akan dimarahi jika Jera tahu, jadi dia memutuskan untuk merahasiakannya saja. Pemburu itu kemudian berbagi bahwa kebocoran itu adalah kecelakaan selama penaklukan tanpa niat kriminal. Semua monster telah dieliminasi. Tekankan kelegaan saat mendengar ini, yang hanya menegaskan pemikiran Shinji bahwa dia sama sekali bukan orang jahat. Konon, ini tidak sesederhana dan sehitam putih itu. Tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat, dia mengatakan dia telah mendengar tentang alasan pria itu untuk bertarung dan menganggapnya dapat dimengerti. Semua targetnya adalah penjahat, beberapa di antaranya melakukan kejahatan yang diabaikan serikat, yang merupakan kasus Rieka. Karena tindakannya, lebih banyak kejahatan terungkap satu demi satu. Dia tertawa, menambahkan bahwa bahkan pria di pusat informasi pun terkejut. Meskipun pembunuhan jelas salah, dia tetap tidak bisa melabeli main hakim sendiri itu sebagai orang jahat. Faktanya, berbicara seperti itu membuatnya merasa seperti mereka bahkan bisa berteman. Mempelajarinya, Enma memutuskan untuk menerima sentimen baiknya. Cahaya bulan menyinari mereka, dan keduanya menghabiskan beberapa waktu berbagi minuman dan berbicara. Itu menyenangkan, dan setelah melalui begitu banyak hal, dia tidak ingat kapan terakhir kali dia berbicara dengan santai seperti itu. Saat itu, Shinji menyapanya dengan serius dan dengan tulus bertanya apakah dia bisa menghentikan jejak balas dendamnya. Melihat kebingungan iblis api, dia mengatakan bahwa serikat juga mengejar para penjahat dengan sekuat tenaga, jadi dia tidak perlu mengotori tangannya. Dia tidak akan bertanya tentang hubungannya dengan Yumi, tetapi yakin bahwa dia tidak ingin tangannya kotor. Pada tingkat ini, dia juga akan berada dalam bahaya, dan salah bicara, menyebut anak laki-laki itu orang baik, tetapi justru itulah mengapa itu sangat disayangkan. Shinji mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia maksud dengan ini. Sayangnya, mereka tidak dapat melanjutkan percakapan mereka karena pemburu menerima panggilan darurat dan terpaksa lari dan menjawab panggilan itu. Diberitahu bahwa mereka dapat berbicara lagi kapan-kapan, pelaku pembakaran itu melihat ponselnya, mengatakan bahwa itu mungkin lebih cepat dari yang dia harapkan. Arrancar kembali ke tengah kota dan terkejut melihat warga sipil membuat kerusuhan di jalanan. Dia bergegas menghampiri mereka, bertanya apa yang terjadi. Seorang wanita menunjukkan ponselnya dan meminta bantuan. Dia bersikeras bahwa kebocoran sebelumnya disebabkan oleh iblis api, tetapi sumbernya adalah orang-orang acak di internet. Dalam kepanikan atas kekacauan itu, mereka mengatakan dia pasti masih berada di dekatnya dan mendesak pemburu untuk menangkapnya. Yakin akan moral iblis yang seharusnya itu, dia meminta semua orang untuk tenang. Semua orang berwajah batu tepat saat dia mengatakan bahwa mereka mungkin salah. Ekspresi mereka membuatnya membeku. Dan itu menjadi lebih buruk ketika mereka mempertanyakan apakah dia, seorang pekerja publik, membela seorang penjahat. Sekarang didorong dan ditekan, situasinya memburuk ketika mereka yang online bergabung dengan ide ini. Berubah pucat, anak laki-laki itu mulai panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika sosok yang familiar tiba-tiba berjalan ke jalan. Enma muncul dengan senyum dan sapaan seperti biasanya, menarik perhatian semua orang. Dia menjelaskan siapa dia, jadi orang-orang menuntut agar dia dihilangkan. Sementara Shinji mempertanyakan niatnya, orang-orang kemudian mengarahkan kemarahan mereka kepadanya, menuduh pria itu menyebabkan kebocoran. Dia memikirkannya sejenak dan mengatakan mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan jika dia membantah tuduhan itu, menegaskan bahwa mereka tidak akan, pelaku pembakaran itu mengatakan mereka terlalu bodoh, bahkan memasang wajah merendahkan. Komentar-komentar itu marah, mengatakan bahwa dia bahkan tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Sementara itu, Shinji menyadari bahwa dia melindunginya dan menerima panas untuk dirinya sendiri. Enma tidak membutuhkan kehormatan dan tidak peduli jika itu adalah tuduhan palsu. Dia hanya ingin kekuatan apinya tumbuh lebih kuat seiring dengan kebencian mereka. Didorong oleh emosi dendam mereka, dia mengirimkan gelombang api ke warga sipil yang marah yang terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Pemburu itu bertahan menggunakan sihir dasar untuk mendirikan penghalang api. Meskipun sebelumnya akur, mereka berdua hidup di dunia yang berbeda. Komentar-komentar itu marah. Shinji, meskipun hanya menginginkan perdamaian, mengerti bahwa mereka berdua memiliki sesuatu untuk dilindungi. Dengan semua itu dikatakan, dia menyulut tinjunya, siap untuk bertarung, sementara Enma memanggil sisi gelap dan membakarnya. Pada akhirnya, beginilah seharusnya hal-hal di antara mereka. Berdiri saling berhadapan dan berjuang untuk hal-hal yang berbeda adalah bagaimana posisi mereka seharusnya. Teman, sayangnya, takdir memaksa mereka untuk berdiri saling berhadapan di pihak yang berlawanan. Keduanya terbakar dengan penuh semangat, tetapi dengan alasan berbeda yang memicu api mereka. Warga sipil memanggil pemburu itu, menyuruhnya untuk menangkap penjahat yang menyebabkan kebocoran. Dengan mereka di sana berbicara dengan damai bukan lagi pilihan. Seperti yang Ena katakan sebelumnya, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka hentikan begitu saja. Membakar berbagai warna merah, kedua atribut api itu tidak punya pilihan selain berhadapan dalam pertempuran. Shinji melompat tinggi, akhirnya melihat iblis itu sebagai musuhnya dan mengepalkan tinjunya untuk memberikan pukulan. Mereka bentrok. Percikan api dan bara berterbangan pada awalnya, tetapi pertukaran itu segera berubah menjadi ledakan penuh. Orang-orang normal berlari, terkena panas yang berasal dari serangan mereka. Api pemburu muda itu langsung dan kuat, sesuatu yang akan dikagumi siapapun karena keindahannya. Enma mengayunkan dan mengirimnya kembali dengan apinya sendiri, dan orang akan bertanya mengapa seseorang dengan api seperti itu akan membiarkan dirinya dilahap oleh amarah. Sebaliknya, iblis itu memperoleh seninya dalam api semata-mata untuk tujuan balas dendam. Beberapa penonton yang berpengalaman mencatat bahwa Shinji pasti mencari tindak lanjut. Setelah sebuah pukulan mendarat, waktu atau perintah yang ditetapkan mengaktifkan ledakan sekunder, tetapi ini memiliki kelemahan. Dengan ledakan yang ditanam di samping, pemburu memicu pembakaran,
tetapi Enma melemparkan senjatanya ke arah lawannya. Itu terlalu dekat dengan pengguna kemampuan, dan dia berisiko diledakkan oleh kemampuannya sendiri. 6 bilah cincin adalah ancaman serius, tetapi dia mempelajari semuanya terlebih dahulu. Segalanya dengan cepat menjadi buruk bagi Shinji yang tidak dapat menghindar karena senjata itu akan mengenai warga sipil. Namun, jika dia membatalkan keterampilannya, iblis itu akan mengambil celah itu untuk menyerang balik. Menolak untuk diselesaikan dengan trik seperti itu, dia membelokkan sabit tinggi ke langit di mana api yang terpendam meledak seperti kembang api besar. Emma masih mendongak, terkejut dengan reaksi cepat ketika pemburu itu langsung menutup jarak di antara mereka. Menarik tinjunya yang menyala-nyala ke belakang, dia yakin pria itu tidak bisa memblokir saat ini. Target berhasil menghindar, tetapi pukulan itu mengenai dan membakar mantelnya. Sayangnya, bahkan sebanyak itu sudah cukup untuk menanam pembakaran. Dia meledak menjadi api atas perintah pemburu. Orang-orang bersorak saat melihat ini, meskipun kekuatannya menurun karena itu bukan pukulan langsung. Enma pulih dengan cepat, tetapi kerusakannya menumpuk dengan yang dari pertarungan Ryaka. Dia membalas serangan itu dengan mengeluarkan apinya sendiri, tapi dia perlahan mencapai batasnya, dan lawannya tahu. Melawan pengguna air dan sekarang atribut api yang mungkin setara dengannya dan melakukannya di lingkungan yang benar-benar tidak bersahabat. Dengan semua itu, dia tidak mungkin tampil sebaik mungkin. Dia memberinya kesempatan terakhir untuk menyerah, sudah mengetahui hasilnya, dan malapetaka, dan mengatakan dia terlalu lemah, saling menghancurkan sepenuhnya. Itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. Shinji menerima sentimennya dan bergegas masuk dalam sekejap. Ingin mengakhirinya dengan ini, dia mengisi tinjunya dengan api dan mengarahkannya tepat ke perut lawannya. Bara dan percikan api berterbangan saat iblis itu terlempar jauh ke belakang dari kekuatan pukulan itu. Para penonton bersorak, yakin bahwa itu melakukan kontak langsung kali ini. Dia mengaktifkan tindak lanjutnya, tetapi Emma hanya tersenyum meskipun ada titik bercahaya di dadanya beberapa saat lagi akan meledak. Shinji tidak tahu apa, tetapi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ledakan datang, mengamuk lebih kuat karena itu dimaksudkan sebagai serangan terakhir. Menara yang menyala melesat ke langit, menerangi kota yang gelap dengan cahayanya yang cemerlang dan keemasan. Kamera yang menayangkan pertarungan terputus, dan ribuan pemirsa tersentak kaget, percaya bahwa pemburu telah menghabisi iblis itu untuk selamanya. Namun, Shinji tahu lebih baik daripada tertipu. Di tanah ada kenya yang diserahkan kepada Enma sebagai tanda persahabatan mereka, berasap karena panas. Sementara itu, iblis api melihat teleponnya dan komentar yang menganggap kematiannya. Terhuyung-huyung di gang, dia tidak bisa tidak mengakui tinju kuat anak itu bahkan tanpa api mereka. Untungnya, rencananya berhasil. Dia memancing serangan Shinji ke perutnya dan menyerap muatan dengan ken yang dia sembunyikan di mantelnya. Setelah melemparkannya sebelum tindak lanjut datang, dia berhasil menghindari cedera serius, tetapi tidak bisa keluar tanpa cedera sama sekali. Fox terkekeh, mengatakan dia akan mendapatkan reaksi yang lebih besar jika dia membunuh pemburu muda itu. Konon, Shinji kemungkinan menahan diri, tidak ingin membakar kota dengan keterampilannya yang maju. Mereka harus bersyukur bahkan bisa melarikan diri. Selain itu, seseorang yang terus terang seperti anak itu tidak boleh dikorbankan untuk balas dendamnya. Iblis itu mendecakkan lidahnya karena kecewa dan menyebutnya membosankan. Ditinggal sendirian, Shinji memikirkan Enma dan seberapa besar potensi yang ada dalam apinya. Itu adalah api yang aneh dan menolak, yang mungkin mengubahnya menjadi abu saat mereka bertemu lagi. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Saat itu, seseorang muncul dan memanggilnya. Itu adalah Futa, mengatakan dia datang terlambat karena dia terjebak di perusahaan penerbitan. Dia mendengar bahwa selain monster, iblis Flang juga muncul. Dengan ekspresi aneh, dia meminta anak itu untuk menceritakan lebih banyak tentang hal itu. Menceritakan kisahnya, Shinji meminta maaf karena ragu-ragu dan membiarkannya lolos. Tetapi sekarang setelah bertukar pukulan dan berbicara, dia mengerti bahwa pria itu bukan orang jahat. Menempatkan tangannya di bahu anak itu, Futa mengatakan dia melihat sesuatu secara langsung. Jika seseorang seperti dia merasakan hal itu, mungkin mereka salah selama ini. Dengan itu, dia menyarankan agar federasi mulai melindungi para penjahat sebagai gantinya. Sementara anak itu menatapnya dengan bingung, cengkeraman pemburu di bahunya mengencang. Lengannya berubah, dan dia mengumumkan bahwa Enma akan dianiaya karena pembunuhan Shinji. Dengan penjagaannya yang benar-benar turun, pengguna api itu dipukul dan terlempar menabrak dinding. Futis mengatakan musuh perlu menjaga citranya sebagai penjahat, itulah sebabnya dia melepaskan monster, wajahnya, dan tubuhnya berubah. Dengan 0 korban, sulit untuk menjebak targetnya sebagai orang jahat. Kuro membatalkan penyamarannya dan mengungkapkan dirinya, kesal dengan anak yang berpura-pura menjadi benar. Melihat tubuh hancur, dia pergi untuk berharap mengejar Enma dan melenyapkannya juga. Saat itu, tubuh Shinji meledak menjadi api saat dia melepaskan kekuatannya dan meluncurkan serangan balik. Pukulan itu diblokir, tetapi cukup kuat untuk mendorong musuh mundur. Pria muda itu mengutuknya, mengenalinya sebagai dalang di balik kematian Yumi yang keji. Dia menyerang lagi, mempertanyakan apa yang dia lakukan pada Futa. Apa yang gagal dia pahami adalah bahwa Kuro tidak mencuri identitas itu. Sejak awal, penulis dan intelektual 6 pedang itu adalah dia selama ini. Keduanya bentrok, dan pria jahat itu tersenyum melihat reaksi anak laki-laki yang naif tapi bersemangat itu. Dia menguliahi orang lain dengan begitu bersemangat, tetapi tampaknya melindungi seorang penjahat sendiri. Sekarang dia bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada iblis api. Tetapi Kuro mengatakan dia tidak perlu khawatir tentang itu karena mereka tidak akan bertemu lagi. Menolak untuk membiarkan itu terjadi, Shinji meletus dengan kekuatan dan mengisi tinjunya dengan api. Beberapa pukulan mendarat di tubuh musuh, lalu beberapa lagi di wajah, tetapi mereka sangat lemah sehingga dia hampir tidak bergeming dari kekuatan itu. Mundur, dia melompat kembali untuk bahkan menambahkan tendangan ke bagian belakang kepala. Dia mendapatkan jarak dan bisa tahu dari perlawanan bahwa pria itu kuat, tetapi dia tetap harus jatuh ke metode menumpuk muatan ini. Meledakannya hanya setelah kombinasi. 9 pukulan meledak, dan tubuh Kuro terangkat oleh api kekuatannya yang menyala.
Menonton musuhnya berteriak dan terbakar, Shinji terhuyung-huyung kelelahan. Seharusnya sudah berakhir, tetapi sebuah suara berbicara dengan percaya diri. Berdiri di tengah panas yang mengamuk, Kuro mengungkapkan bahwa api tidak berpengaruh padanya. Dari jauh, Enma melihat ledakan api yang sangat besar di tengah kota. Dia mengenali kekuatan calon temannya. Tiba-tiba, Fox merasakan sesuatu dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Sebelum dia bisa bertanya, jawabannya datang sebagai banjir keputusasaan, dendam, dan kebencian menghantam tubuhnya. Kemarahannya meluap, jadi dia melihat teleponnya dan melihat postingan yang menyalahkan kematian Shinji padanya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang begitu kuat akan dikalahkan dengan mudah. Sebuah postingan membuat perutnya mual karena itu menunjukkan gambar yang sangat mengerikan dari mayat anak laki-laki itu. Hati Enma jatuh karena gambar itu sangat mirip dengan bagaimana Yumi terlihat di saat-saat terakhirnya. Dengan ini, dia mengenali si pembunuh. Sebuah postingan menunjukkan mayat Shinji yang mengerikan mengatakan dia ditemukan tewas karena serangan jantung. 8 menit yang lalu, sekelompok preman bersenjata memaksa warga sipil ke gang. Di depan mereka ada Kuro, yang berdiri di atas mayat siswa sekolah menengah itu. Dia berbalik untuk menghadapi orang-orang, yang kemudian mengenalinya sebagai orang yang sama dari insiden Yumi. Lebih buruk lagi, mereka melihat tubuh Shinji tidak bergerak di tanah. Wajahnya dipukuli dan compang-camping. Jelas, dari perkelahian. Penjahat itu mengatakan pekerjaan mereka sederhana karena mereka hanya perlu menyebarkan berita bahwa iblis api membunuh anak itu. Seorang wanita berteriak menolak dan mencoba lari saat dia mempertanyakan mengapa dia harus melakukannya. Namun, dia tidak sampai jauh karena Kuro tiba-tiba langsung menghalangi jalannya. Sementara wajahnya pucat karena ketakutan, wajahnya gelap dan tanpa belas kasihan. Menempatkan tangannya di kepalanya, dia menggunakan metamorfosisnya. Dia menggelegak dan berteriak saat disentuh, dan tak lama kemudian, jatuh ke tanah sebagai gumpalan daging yang lengket. Atribut dan keterampilan langkanya memungkinkannya untuk dengan bebas mengubah tubuhnya. Setelah memberi contoh, dia memberitahu yang lain untuk tidak membuat suara atau mempertanyakan perintah mereka. Mereka melihat wanita itu, sekarang campuran daging dan organ yang tidak cocok. Kuro menuntut kepatuhan mutlak, dan tanpa kata lain, mereka semua bergegas ke tubuh Shinji untuk mengambil foto. Jari-jari mereka bergerak cepat, membuat postingan untuk menuduh dan menjebak iblis api atas pembunuhan itu. Menyaksikan mereka bergerak seperti pertanian troll. Seorang siswi bergidik, tidak dapat melakukannya dengan mudah seperti mereka. Seorang pria menggenggam lengannya, memohon padanya untuk melakukannya karena mereka harus melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu tanpa banyak pilihan. Semua warga sipil melakukan apa yang diperintahkan. Wanita yang berubah menjadi gob dikembalikan dan sekarang mengambil foto. Sementara itu, para preman menyaksikan dengan takjub bagaimana kekuatan bos mereka bekerja. Seorang pria mendorong mereka semua untuk bertahan sampai bantuan tiba. Dia tidak yakin apakah itu akan datang, tetapi pemburu terkuat, Jirah, cepat atau lambat harus merespons. Sayangnya, peringkat teratas menaklukkan gerbang dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Saat keduanya berbicara, pria itu tiba-tiba dipukul keras dengan tongkat dari belakang. Mereka mempertanyakan mengapa dia dipukul. Ketika mereka melakukan semua yang diminta, preman itu menertawakan mereka mengatakan dia tidak perlu alasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Gadis itu mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, tampaknya siap untuk berkelahi, tetapi melihat sesuatu di sisi lain gang. Merasa terhina dengan tindakannya, preman itu menyerang dan gagal menyadari bola api di belakangnya. Itu menghantam tanah dengan ledakan kecil, tetapi menyebabkan para penjahat lainnya dilalap api. Menyadari bahaya situasi ini, dia melarikan diri dan meninggalkan teman-temannya tanpa ragu. Api mereda saat orang-orang yang terbakar itu jatuh lemas. Dengan ini, Enma muncul dan terungkap sebagai penyelamat mereka. Meskipun demikian, sentimen publik masih menentangnya, dan warga menyalahkan iblis atas situasi mereka. Mengabaikan teriakan mereka, dia melangkah maju dan dengan ekspresi dingin bertanya kemana Kuro pergi. Keberanian dan amarah mereka berubah menjadi ketakutan. Jadi mereka menuju ke suatu arah dan mengatakan targetnya pergi ke sana. Berbalik ke arah Shinji, dia dengan tenang meminta mereka untuk mengurus tubuh anak itu. Saat mereka berkumpul di sekitar korban yang jatuh, Enma berlari mengejar pembunuh adiknya. Fox menyuruhnya untuk menunggu dan mendengarkan, tetapi dia tidak berniat untuk melakukannya. Shinji adalah salah satu pemburu terkuat di negara itu, dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya dan meninggalkan bekas seperti itu adalah Kuro. Dengan begitu, dia harus mengerti bahwa dia mengejar pria yang dengan mudah membunuh anak laki-laki yang nyaris lolos darinya. Enma menggertakkan giginya, bahkan mengetahui bahwa dia tidak bisa mengabaikan satu-satunya target balas dendamnya. Fox tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti mengikuti, tertegun oleh kontraktor gila itu. Sementara itu, penjahat itu berjalan dengan frustrasi, mencatat bahwa Shinji melawan lebih dari yang dia duga, menyebabkan dia kehilangan jejak pelaku pembakaran. Terlepas dari apa yang terjadi, dia terlihat seperti tidak memiliki beban di dunia ini. Di sisi lain, Enma melaju kencang melalui ganggang dan jalanan, dengan putus asa mencari satu orang itu. Dia mencapai sudut, yang merupakan tempat yang sama dengan yang dituju Kuro. Enma langsung melihat Kuro saat mereka berpapasan. Enma ingat salah satu pria yang diculik memberitahunya di mana Kuro berada. Karena Kuro berpikir dia sudah meninggalkan jalanan dan tidak ingat seperti apa tampangnya, Enma percaya dia memiliki elemen kejutan. Meskipun demikian, Kuro adalah orang yang melakukan serangan pertama dengan meninju wajah Enma. Meskipun melihat orang asing, Kuro cukup kesal untuk memukul siapapun dan tidak peduli bahwa dia akan mati. Dia terkejut karena tidak hanya pria itu memblokir pukulannya, tetapi dia juga membakar tangannya. Enma mempererat cengkeramannya padanya dan mengaktifkan kekuatannya, yang membakar tubuh musuh. Dia terus memasukkan lebih banyak kekuatan ke dalam api yang semakin melalap Kuro. Fox memuji Enma atas serangannya yang cepat. Namun, Kuro hanya meraih kepala Enma dan menyematkannya ke tanah. Si penjahat mengatakan kepadanya bahwa api tidak berpengaruh padanya. Dia mengangkat Enma dan mengangkatnya dari tanah, lalu dia melemparkannya, membuatnya membentur dinding. Enma bangun kembali,
Terkejut bahwa serangannya tidak berhasil padanya meskipun tidak merasakan keterampilan atribut air apapun darinya. Kuro tetap dilalap api, namun tetap berdiri seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Fox memperingatkan rekannya untuk tidak meremehkan pria itu meskipun penampilannya berotot. Kuro menjelaskan bahwa tidak ada api yang bisa mencapainya tidak peduli seberapa panas karena dia menutupi tubuhnya dengan kalsium berpori. Melihat dari dekat, kulitnya tertutup zat lilin yang sekarang retak. Kuro menjelaskan bahwa itu adalah bahan yang sama yang digunakan pada ubin tahan panas di pesawat ulang-alik. Dia bertanya kepada Enma siapa dia dan dari organisasi mana dia berasal. Enma tidak menjawab. Hiro mengingat dari markas informasi bahwa tidak ada yang ingat seperti apa rupa iblis api. Dia menyimpulkan bahwa pria di depannya adalah iblis api. Enma berdiri untuk bersiap menghadapi ronde berikutnya. Fox bertanya mengapa dia akan melanjutkan jika api tidak berpengaruh padanya dan menuduhnya idiot. Enma menjawab bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menikamnya dengan pisau agar dia membakarnya dari dalam. Untuk melakukan ini, dia memanggil Levi Ablaze, sabit khasnya. Kuro mengenali senjata itu sebagai sesuatu yang juga digunakan Yumi dan mengatakan bahwa semua pecundang melakukan hal yang sama. Ini membuat Enma marah, yang menyerangnya. Tidak peduli berapa kali dia mengayunkan, Kuro hanya menghindar tanpa usaha. Itu mencapai titik di mana Kuro terpojok di dekat mesin penjual otomatis. Enma melihat kesempatannya, tetapi dia hanya memotong mesin penjual otomatis menjadi dua. Dia mendongak untuk melihat bahwa Kuro sudah di atas, menginjak dinding bangunan vertikal menggunakan kakinya yang diperkuat. Musuh kemudian membuat dirinya berat dan melompat ke arah Enma dengan sepatu botnya terlebih dahulu. Enma melihat ini sebagai kesempatannya dan mewujudkan 3 senapan terapung untuk menembaknya saat dia turun. Enma berteriak bahwa dia akan mengubahnya menjadi abu. Enma ingat bahwa dia mendapatkan keterampilan 3 senapan dari Ryuka dan berharap bahwa dia dapat menembakkan peluru api dengan daya tembus yang sangat baik dari dia. Bagaimanapun, terkejut menyadari bahwa dia tidak dapat menembakkan peluru apapun. Fox memberitahunya bahwa dia tidak dapat melakukan gerakan itu karena tubuhnya sudah mencapai batasnya. Sementara itu, Kuro jatuh ke tempatnya, menghancurkan tanah di bawahnya. Dia, bagaimanapun, melihat bahwa Enma menghindari serangan itu. Meskipun demikian, dia dapat mengetahui dari penampilannya yang kelelahan bahwa dia tidak dapat lagi membuat api yang kuat. Kuro mendekatinya perlahan sambil mengejeknya karena lemah. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Enma mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dibunuh olehnya. Kuro menjawab bahwa dia tidak berniat membiarkannya lolos semudah itu. Dia menjelaskan bahwa dia ingin dia mengalami seluruh dunia sebagai musuhnya. Di mana-mana, orang-orang melihat ponsel dan komputer mereka dan menilai demo api sebagai orang yang mengerikan. Hiro mengingatkannya bahwa dia tidak memiliki satupun sekutu sekarang. Dia membayangkan iblis api berjuang tanpa rumah di gang dan mati sendirian sementara tikus datang untuk tubuhnya. Dia menubuatkan bahwa kesepian itulah yang akan membunuhnya. Kuro mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk menghindari nasib itu adalah dengan meninggalkan balas dendamnya. Enma menjawab bahwa dia akan menyesal membiarkannya hidup karena dia akan mengejarnya selama dia bisa bergerak. Kuro melihat betapa teguhnya matanya dan mengancam akan membutakannya dengan jari-jarinya yang perkasa. Tiba-tiba, Kuro merasakan bahaya datang. Dagyu melompat di atas bangunan dalam bentuk hibrida serigalanya dengan tergesa-gesa untuk sampai ke mereka. Dia mencapai lokasi mereka dan melolong dengan begitu keras sehingga Kuro menutupi telinganya. Ini membuatnya menjatuhkan Enma. Dagyu kemudian melompat ke arah Kuro dan menendangnya. Kekuatan itu mengirim pria besar itu membentur dinding dan ke sisi lain. Dagyu memberitahu Enma bahwa dia mencium baunya dan mengejarnya. Dia ingat dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dia bahagia. Dia berteriak bahwa dia adalah satu-satunya yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. Dan jadi dia tidak akan membiarkannya mati. Dia menamai teknik tempurnya sindrom binatang buas. Enma mengagumi melihat kemampuan Dogi dari dekat untuk pertama kalinya. Fox meninjau bahwa kemampuannya adalah kekuatan predator anjing dan bahwa atribut fisiknya sangat ditingkatkan selama energi sihirnya bertahan. Iblis itu ingat bahwa di zaman kuno, manusia menyebutnya kepemilikan ilahi. Sementara beberapa yang lain menyebut mereka yang memiliki kekuatan ini manusia serigala. Enma mempertanyakan apa yang dia bicarakan ketika kebangkitan hanya muncul bertahun-tahun yang lalu. Fox memiliki pandangan yang dikenal sambil menatapnya dan tampaknya sarkastik ketika iblis itu mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin muncul dalam sejarah manusia dari waktu ke waktu. Enma kesal karena dia selalu menghindari menjawab pertanyaannya dan melihat bahwa dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Dogi yang khawatir mendekati Enma. Pria itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, membuat gadis itu bahagia. Ekornya bahkan bergoyang seperti anak anjing yang bahagia. Momen mereka terganggu karena mereka hampir terkena batu yang dilemparkan ke arah mereka. Kuro keluar dari dinding, mengenali Dagi sebagai pelayan Rieka. Dia mengejek gadis itu karena sudah setia kepada tuan baru beberapa jam setelah kematian yang terakhir. Dagi meneriakkan lolongannya yang keras lagi. Kali ini, Kuro siap menghadapinya dan melindungi perisainya dengan bahan batu lilin keras dengan kekuatannya. Peringatannya adalah bahwa dia tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan keduanya di depannya. Tiba-tiba, Dagi menggendong Enma dan melompat ke atas atap gedung. Kuro menyadari bahwa mereka mengadakan pertemuan strategi ketika dia tidak dapat mendengar mereka. Dia meningkatkan kakinya dengan kekuatannya dan kemudian melompat tinggi di atas bangunan. Sementara itu, Dogi masih melompat dari satu bangunan ke bangunan lain. Dia merasa malu karena Enma bisa tahu bahwa dia berbau seperti anjing. Enma ingin mengatakan bahwa dia tidak bau, tetapi tidak bisa mencium apapun saat gadis itu bergerak. Fox bercanda bahwa dia harus memberitahunya meskipun dia tahu Dogi tidak bisa melihatnya. Telinga anjing Dogi merasakan seseorang datang. Dia menjauh pada detik terakhir sebelum ledakan menghancurkan sebuah bangunan di dekatnya. Melihat dari dekat, Kuro adalah ledakan yang hanya menginjak dinding bangunan, dan dia bergerak cepat untuk mengejar mereka. Dagi berjanji tidak akan pernah membiarkannya mendekat dan bergerak lebih cepat. Gadis itu kelelahan dan mereka jatuh ke jalan raya. Dia berubah kembali ke wujud manusia normalnya sekarang karena dia kehabisan sihir. Kuro sudah berada di atas mereka, dan dia menuki ke bawah untuk menginjak mereka. Dia mendarat, tetapi yang mengejutkan,
Enma berada agak jauh darinya dan yakin bahwa dia baru saja menempatkan Kuro tepat di tempat yang dia inginkan. Si penjahat tidak percaya dia gagal. Ternyata Enma hanya menciptakan fatamorgana yang menyebabkan ilusi sementara dirinya di tempat Kuro mendarat. Selain itu, dia juga melelehkan aspal di bawah kaki penjahat itu membuatnya terjebak. Enma menjelaskan bahwa aspal telah dipertebal untuk mempersiapkan bencana gerbang. Kuro terjebak dan tenggelam sementara aspal semakin panas. Saat Kiro bertanya apa yang dia rencanakan, jalan raya tiba-tiba runtuh di sekelilingnya, membuatnya jatuh. Saat dia jatuh, dia berteriak pada iblis api. Kiro membuat penghalang cangkang keras yang melindunginya dari kejatuhan. Dipaksa untuk menggunakannya membuat si penjahat merasa malu. Dia menghancurkan wadah cangkangnya dan mulai melepaskan amarahnya pada iblis api. Yang bisa dia pikirkan hanyalah menangkapnya dan para pelayan barunya sehingga dia bisa menyiksa mereka. Dia kemudian menyadari bahwa wajah iblis api itu sudah menghilang di benaknya. Meskipun demikian, tekadnya untuk menangkapnya tidak hilang. Dia ingat bagaimana Dogi mendekatinya seolah-olah dia mengingat iblis api dan bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Pikirannya teralihkan saat dia menyadari bahwa dia berbau minyak. Itu membuatnya menyadari bahwa Dogi pasti menggunakan indera penciumannya untuk mengingat iblis api. Meninjau bahwa indera penciuman anjing jutaan kali lebih kuat daripada manusia, dia tahu ini pasti itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah kepalanya menjadi kepala anjing. Dia menarik napas kuat-kuat dengan hidungnya sambil mengingat semua saat dia berada di dekat demo api dalam pertarungan mereka. Akhirnya, dia datang untuk menghafal aromanya. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin dia bisa melupakannya sekarang. Dia tersenyum, berpikir musuhnya terlalu sombong. Sementara itu, dia memperhatikan bahwa para penonton mengambil video dirinya dengan ponsel mereka. Kuro mendekati mereka dengan rencana untuk membunuh mereka sebagai hadiah untuk iblis api. Dia mempersiapkan dirinya dengan membuat lengan kanannya berotot. Dia kemudian memperhatikan bahwa para penonton sedang melihat ke atas. Sebuah panah cahaya tiba-tiba jatuh dari langit. Kuro melihat ke atas dan melihat bahwa langit menghujani panah cahaya yang jatuh ke arahnya. Dia tidak khawatir saat dia membuat band perisai batu dengan kekuatannya. Panah itu jatuh ke arahnya, tetapi seolah-olah dia membawa payung melawan hujan. Kuro tahu bahwa Jiro berada di atap gedung yang jauh. Anya bersama Jiro di atap menggunakan teleskop untuk mengawasi Kuro. Dia memberitahu Jiro bahwa dia hanya perlu terus memukul penjahat di tempat yang dia beritahukan. Dua dari bawahannya meminta mereka untuk berhenti karena Jiro seharusnya belum menunjukkan dirinya di depan umum. Anya berpendapat bahwa jika mereka tidak menghentikan Kuro, para penonton akan mati sekarang. Jirah memberitahu mereka bahwa melindungi warga sipil lebih penting daripada kerahasiaannya. Dia mewujudkan busur dan anak panah yang terbuat dari cahaya dan mengarahkannya tinggi-tinggi. Dia menembak, dan itu mencapai lingkaran sihir di langit. Itu menyebabkan lingkaran itu menjatuhkan lebih banyak panah pada Kuro dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kuro menertawakan kesulitannya. Dia mengakui bahwa satu-satunya alasan dia belum merebut dunia adalah karena Jirah. Wajahnya dipenuhi dengan urat nadi hanya dengan memikirkannya. Namun, dia menyadari bahwa jika dia menyerangnya sekarang, itu berarti bahkan seorang pemburu sekuat Jirah telah mundur dari misi gerbangnya. Dia merenungkan apa artinya ini dan menantikan penjelasannya. Tiba-tiba, Kuro meninju tanah, menciptakan getaran yang membuat para penonton melarikan diri. Akar dan cabang raksasa keluar dari tanah untuk melindungi para penonton dari Kuro. Mereka melihat ke belakang mereka dan melihat bahwa Futa bertanggung jawab. Dia memberitahu para penonton bahwa dia senang telah berhasil tepat waktu. Di dalam permukaan Futa adalah Kuro, yang mengendalikan tanaman dengan kekuatannya untuk memanipulasi tubuh hidup. Dia membual pada dirinya sendiri bahwa keahliannya tidak memiliki kelemahan. Tanpa sepengetahuan Kuro, sebuah drone robot di dekatnya sedang merekam videonya. Sementara itu, Jura memerintahkan anak buahnya untuk mengirim pemburu ke tempat kejadian. Pengguna cahaya menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Kuro dan iblis api melarikan diri. 9 hari kemudian, Dahi membawa makanan ringan sambil berjalan ke sebuah bangunan yang ditinggalkan. Dia memasuki salah satu apartemennya mengharapkan untuk menemukan Enma. Dia terkejut melihat bahwa tidak ada seorang pun di kamar tidur. Di tempat lain di ruang bawah tanah gerbang, dua saudara laki-laki telah menyudutkan seorang wanita yang ketakutan. Para saudara senang bahwa mereka dapat melakukan ini sementara serikat terobsesi untuk menemukan iblis api dan Kuro. Namun, mereka terkejut melihat bahwa seorang screamer muncul dari belakang wanita itu untuk menyiarkan langsung aktivitas mereka. Para penonton mengenali pria itu sebagai iblis api. Henma memberitahu kedua bersaudara itu bahwa dia perlu membunuh mereka untuk rehabilitasinya. Para saudara tidak takut padanya dan bahkan mengejeknya karena melarikan diri dari Kuro. Salah satu saudara laki-laki bergegas ke arahnya dengan serangan elemen angin. Enma frustrasi bahwa orang jahat terus merespons tidak peduli berapa kali dia mengurus mereka. Dia bergegas menuju para saudara dan membakar mereka. Dia menyatakan bahwa dosa membakar orang jahat menjadi abu. 2 minggu sejak pertempuran dengan Kuro, Enma berjalan santai di jalanan di antara orang-orang yang menjalani hari mereka. Dia melihat ke teleponnya untuk melihat bahwa dia sangat dibenci secara online dengan banyak artikel yang dibuat untuk memanfaatkan nama demo apinya. Dia merasa aneh bahwa dalam kehidupan nyata, dia hanya berada di antara kerumunan tanpa ada yang memperhatikannya. Dia tahu bahwa sementara dunia tetap damai, orang-orang berada di telepon mereka yang terhubung ke berita karena kecemasan mendasar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Fox memperhatikan bahwa Enma tidak pergi ke gerbang dan menggodanya karena tidak dapat memaksakan dirinya saat memulihkan diri. Enma menyuruhnya untuk tidak mengejek karena dia sebenarnya sedang berbisnis dengan klien yang bernama Online Queen. Dia memeriksa pesannya untuk melihat bahwa Queen misterius telah memberinya informasi tentang orang jahat yang menjual obat-obatan ilegal. Enma telah mendengar desas-desus bahwa seseorang telah menjual obat-obatan ilegal yang dapat meningkatkan kekuatan terbangun orang. Fox mengira itu terdengar mencurigakan. Enma ingat Dogie bertanya kepadanya apakah dia tertarik dengan obat itu. Gadis itu memberitahunya bahwa itu hanyalah produk penipuan yang populer di kalangan streamer yang berjuang. Dia mengetahui bahwa dia berada di dunia di mana orang memanfaatkan impian besar orang lain. Emma bertanya kepadanya apakah peringkat benar-benar meningkat setelah minum obat. Dogie mengatakan kepadanya bahwa tidak, dan bahwa pada kenyataannya,
Begitu seseorang ditentukan dengan peringkat, mereka praktis tetap di sana. Bagi gadis itu, orang harus puas dengan peringkat yang mereka dapatkan dalam hidup. Menjadi seseorang yang belum pernah terbangun, komentarnya sangat memukul Enma. Enma mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk berburu lebih banyak penjahat, tetapi gadis itu ingin dia tetap tinggal dan beristirahat. Dogie bersikeras, tetapi pria itu bertekad untuk keluar. Saat Enma hendak pergi, dia berterima kasih kepada Dogie karena telah membersihkan apartemen untuknya, tetapi dia tetap akan pergi karena dia tidak berniat untuk tinggal. Pada akhirnya, Dogie merasa seperti dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kembali di masa sekarang, Emma berpikir tentang bagaimana dia masih bukan tandingan Kuro dan bahwa dia harus menjadi lebih kuat. Do tiba-tiba berteriak padanya dengan klakson keras, mengejutkan pria yang berteriak. Karena tidak ada yang dapat melihat atau mendengar Dogs, dia ditinggalkan terlihat aneh di antara kerumunan. Iblis itu menertawakannya karena begitu terganggu oleh pikiran-pikiran dalamnya. Fox menyarankannya untuk tersenyum dan menikmati perburuannya daripada terlihat sedih. Enma terkejut mendengarnya mengatakan itu dan setuju. Kemudian, Enma melakukan siaran dan menyapa pemirsanya dengan halo. Terlepas dari penampilannya yang riang, semua pemirsa ingin dia mati atau menghilang. Dia mengarahkan kamera ke sebuah gang tempat dua orang secara pribadi melakukan transaksi dan berdebat. Sungguh menarik bagi AM bahwa informasi Queen akurat. Melihat ponselnya, dia melihat orang misterius itu mengiriminya pesan bahwa dialah yang membuat orang-orang di gang itu bertengkar untuk mengulur waktu. Enma mendekati keduanya dan dengan sinis meminta obat-obatan untuk dibeli. Orang yang mengenakan setelan ungu bertanya mengapa seorang streamer seperti dia berada di gang itu. Enma bertanya apakah dia punya obat untuk orang idiot. Dia kemudian melanjutkan untuk mengidentifikasi pria berjas itu sebagai Toya, pengedar narkoba ilegal, serta detail lain dalam hidupnya. Enma meledak menjadi api, membuat keduanya menyadari bahwa mereka berada di hadapan iblis api. Orang yang membeli narkoba meminta Emma untuk berhenti dan bahkan membela Toya atas bisnisnya, karena menjadi harapan bagi pemburu tingkat F seperti dia. Dia merasa sengsara sebagai peringkat F, katanya. Sepanjang hidupnya, dia dipandang rendah oleh orang lain dengan peringkat lebih tinggi dan bahkan oleh mereka yang tidak berdaya. Dia menantang iblis api untuk bertukar tempat dengannya sehingga dia tahu bagaimana perasaannya. Toya menyela untuk mengatakan bahwa dia hanya memberi harapan kepada orang-orang seperti dia. Dia menyebut dirinya dengan sombong sebagai benteng perlindungan terakhir untuk peringkat F. Kolom komentar dari streaming tersebut berdebat tentang apakah Toya adalah penjahat atau hanya produk sampingan dari sistem. Enma menyuarakan bahwa Toya hanya bertingkah tinggi dan perkasa setelah menipu orang-orang lemah yang terpojok. Pembeli Frank merasa tersinggung dengan komentarnya dan bersikeras bahwa dia tidak ditipu. Untuk membuktikannya, dia menelan semua pil dalam botol obat-obatan. Dia kemudian meningkatkan atribut anginnya sambil berlari menuju Enma. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendekatinya karena apinya terlalu panas. Enma mengatakan kepadanya bahwa dia tidak terlihat menjadi lebih kuat. Ini menegaskan kepada Enma bahwa obat itu palsu. Tiba-tiba ada getaran. Toya berterima kasih kepada iblis api karena membelikannya waktu untuk mengisi kemampuan. Dari dalam tanah, dia melepaskan kaleng batu. Untuk bersiap, Enma melepaskan sabitnya. Sementara itu, sebuah drone laba-laba sedang merekam peristiwa tersebut. Dari ruang komputer gelap di suatu tempat, pria di balik drone itu sedang menonton dan menganggap situasinya menarik. Pembeli narkoba melarikan diri dari dua raksasa yang akan bertarung. Pemirsa streaming tersebut berpikir iblis api itu bodoh karena berdiri diam sementara kaleng itu akan menembak. Toya tertawa bahwa dia akan menangkap ikan besar yang akan membuatnya kaya. Kalengnya menembakkan bola besi bercahaya besar, membuat pria itu tertawa lebih keras. Emma tetap tidak gentar dan memotong bola kaleng menjadi dua seolah-olah itu bukan apa-apa. Sebelum Toya menyadarinya, Emma sudah berada beberapa inci darinya. Iblis api membelahnya menjadi dua. Kolom komentar berdebat tentang apakah yang dia lakukan itu benar. Pria misterius di ruang komputer gelap merasa geli bahwa orang-orang mencemooh iblis api secara online. Menarik baginya bahwa orang-orang dari segala usia menjadi sekelompok idiot yang berteriak ketika online. Dia mengumpulkan semua rekaman yang dia miliki tentang iblis api dan kemudian mengunggah semuanya. Pria misterius itu melanjutkan untuk mengeluh tentang bagaimana dia gagal mati dengan benar, tetapi dia merasa iblis api pasti sama. Sampai sekarang, dia telah merekam dirinya sendiri dengan drone-nya. Queen mengirim pesan kepada Enma untuk memberi selamat kepadanya karena telah mengubah amarahnya menjadi api. Itu membuat Enma bertanya-tanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang dirinya. Queen meyakinkannya bahwa dia bukan musuhnya. Enma melihat sekeliling bertanya-tanya apakah dia mengawasinya. Queen menjawab bahwa dia memang dan bahwa dia juga menonton pertarungannya dengan Kuro. Ini semakin membuat Emma tertarik. Queen menindaklanjuti dengan pesan bahwa dia memiliki sejarah dengan pengedar narkoba yang baru saja dia singkirkan dan jadi berterima kasih padanya. Utusan misterius itu meminta mereka untuk bekerja sama mulai sekarang. Fox menganggap pria itu sangat mencurigakan. Pria di komputer kemudian melacak lokasi Dogie di peta. Kemudian, Enma menuju ke apartemen tempat dia bersembunyi dan akan membuka pintu. Dia akan memutar knop ketika dia mendengar dua suara di dalam. Fox menegaskan bahwa dia juga mendengar dua suara. Emma bertanya apakah iblis itu bisa menyelinap melalui pintu. Tetapi Fox mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa melihat sejauh yang bisa dia lihat. Namun, iblis itu mengatakan bahwa dia dapat merasakan orang-orang yang terbangun dan bahwa salah satu suara tidak berdaya. Emma bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengetahui lokasi mereka, terutama karena seharusnya tidak ada kekuatan di lokasi berbahaya di distrik yang ditinggalkan. Dia takut Dogie mungkin dalam bahaya di dalam dan membayangkan kematiannya. Dia panik dan menerobos masuk. Anehnya, sedang melakukan percakapan yang luar biasa dengan pria yang biasanya ditampilkan di ruang komputer. Emma tiba-tiba meletakkan pedang sisinya ke leher pria itu. Dia bertanya siapa dia dan bagaimana dia menemukan tempat itu. Pria itu mengangkat tangannya sambil menjawab dengan santai bahwa dia membenci kekerasan. Enma kemudian bertanya kepada Dogie mengapa dia membiarkan pria itu masuk. Dia menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan pesan untuk menghibur tamu mereka. Pria misterius itu meminta maaf dan mengakui bahwa dialah yang mengiriminya pesan. Enma menyadari bahwa dia meretas ponselnya.
Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Queen dan mengatakan bahwa dia menemukan tempat persembunyian mereka dengan melacak ponsel tersebut. Enma bertanya apa yang dia inginkan, untuk lebih terbuka. Queen memberitahu mereka bahwa dia baru saja menunjukkan ketulusannya dan memberitahu mereka nama aslinya, Suna, dan bahwa dia datang untuk membantu mereka. Dia mengatakan bahwa apa yang akan dia katakan tidak akan dipercaya jika dia hanya mengiriminya pesan tentang hal itu. Mereka mendengar langkah kaki mendekat. Suna memberitahu mereka bahwa dia bukan satu-satunya peretas yang mengetahui tentang tempat mereka. Beberapa menit kemudian, sekelompok pria menerobos masuk ke ruangan. Mereka melihat sekeliling tetapi menemukan bahwa ruangan itu kosong. Salah satu dari mereka melihat keluar dan melihat iblis api di atap. Enma menyalakan sisinya dengan api. Ruangan itu tiba-tiba terbakar dan sekelompok pria itu terbakar. Kemudian, Enma, Dogie, dan Sune menuju ke sekolah yang ditinggalkan. Sune dengan sinis memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya belajar dari sekolah untuk tidak mengikuti orang asing seperti dia. Enma berterima kasih padanya karena mempertaruhkan nyawanya dengan pergi ke apartemen untuk menjaga Dogie dari serangan yang akan datang. Suna menjawab bahwa dia melakukannya karena dia tidak suka melihat gadis-gadis terluka. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana Kuro mengundangnya untuk menjadi anak buahnya, tetapi menolaknya ketika dia mengetahui semua gadis yang menjadi korban penjahat itu. Dia membocorkan semuanya ke polisi dan memberitahu Kuro tentang hal itu. Suna menekan tombol alarm kebakaran. Itu mengarah ke pembukaan lorong rahasia. Mereka memasukinya dan menuruni tangga. Pada akhirnya, Suna menyambut mereka ke ruang komputernya. Suna menyatakan bahwa markas rahasia di ruang yang ditinggalkan adalah markas rahasianya. Kesadaran bahwa dia adalah salah satunya membuat mata Emma berbinar. Suna bangkit dari kursinya dan bertanya apakah dia ingin menjadi sekutu dengannya. Emma menjabat tangannya, senang memiliki sekutu dengan markas rahasia. Dogie menganggap keduanya bodoh. Fox setuju meskipun tahu gadis itu tidak bisa mendengarnya. Suna melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa karena teknologi online, mereka berada di zaman orang-orang yang bisa mendapatkan uang dengan mengaduk-aduk konflik. Emma bertanya apakah dia bisa mendapatkan uang dari streamingnya. Dia tampak begitu polos hingga Suna tidak tahu harus berkata apa. Dogie bertanya apakah dia sudah mengumpulkan pendapatan streaming. Emma mengatakan bahwa dia hanya menggunakan dana kuliah adiknya. Dia sedih saat memberitahu Suna bahwa adiknya adalah Yumi. Suna terkejut bahwa identitas asli iblis api adalah kakak dari Yumi, yang seharusnya terbunuh bersamanya. Emma mengakui bahwa meskipun dia tidak akan pernah menyerah pada balas dendamnya, dia saat ini berada di jalan buntu. Dia berbicara tentang Kuro dan bagaimana dia tidak bisa membayangkan akan mengalahkannya. Suna menasihatinya untuk mendapatkan lebih banyak sekutu di pihaknya. Emma tidak bisa memikirkan siapapun karena bahkan Shinji yang kuat pun dikalahkan. Suna menyarankan orang yang ada di monitornya. Emma dan Dogie terkejut melihat wajah orang yang dia inginkan. Dia mengungkapkan bahwa dia menginginkan Jirah, pemburu terhebat, sebagai sekutu mereka. Di hari yang berbeda, monitor TV di sekitar kota mengumumkan bahwa upacara penghargaan Jirah akan segera dimulai di Stadion Baru Tokyo. Orang-orang yang berjalan di jalanan sambil menonton LED semua bersemangat untuk acara tersebut. Berita mengumumkan bahwa penghargaan itu tidak hanya untuk kesuksesannya yang diketahui, tetapi juga untuk penaklukan gerbang peringkat es baru-baru ini. Di stadion, tidak ada kursi kosong. Seluruh kerumunan bersorak saat upacara berlangsung. Seorang pejabat pemerintah menyerahkan penghargaannya dan berterima kasih atas jasanya atas nama warga negara. Jirah membungkuk dan mengambilnya. Kerumunan menjadi liar. Jauh di lubuk hati, Jirah berpikir upacara penghargaan dan liputan media semuanya adalah lelucon. Baginya, selembar kertas yang diberikan kepadanya tidak memiliki nilai nyata. Dia tiba-tiba merasakan bahaya dan melihat sisi yang terbakar mengarah ke arahnya. Jirah bergerak untuk melindungi pejabat pemerintah, hanya menyisakan kertas penghargaan yang terkena bilah sai. Enma kemudian melompat ke atas panggung. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia memberitahu Jirah bahwa senang bertemu dengannya. Dengan senyum lebar, dia memperkenalkan dirinya sebagai iblis api. Kerumunan panik melihat iblis api secara langsung. Reporter, saat stadion mengumumkan ke kamera bahwa iblis api telah tiba. Di streaming, semua pemirsa berpikir dia menjijikan karena muncul di upacara. Dan MAH menyerang Jirah, membuat pengguna cahaya sadar untuk melindungi para pejabat. Dia memanggil Lik Sabernya, menempatkan stadion dalam kecerahan. Dia meminta para pejabat untuk mengungsi sementara musuh terganggu, jadi mereka melarikan diri. Enma menemukan apinya perlahan-lahan memudar. Jirah mengungkapkan bahwa semua kekuatan yang digunakan dengan kebencian dihapus oleh cahaya. Enma meninjau bahwa dia memegang 3 keterampilan cahaya tingkat lanjut yang melambangkan pemurnian, perlindungan, dan penyembuhan. Jirah meminta agar dia segera pergi. Enma menyadari bahwa apinya tidak sesuai dengan kekuatannya, dan bahwa dia seharusnya tidak pernah menghadapinya dengan serius. Dia tetap tenang dan mengeluarkan toples dari sakunya. Dia menyebarkan isi toples, yang terlihat seperti bubuk hitam. Jura menyadari bahwa itu adalah bubuk mesiu. Enma memberitahunya bahwa jika kemampuan berbasis kekuatannya lemah, dia masih perlu menghadapi api ilmiah. Dia menyulut bubuk mesiu, membuat panggung meledak. Kerumunan khawatir tentang apa yang terjadi pada Jura. Mereka mencoba mencarinya, tetapi asapnya terlalu tebal untuk melihat apapun. Di dalam asap, senjata Jirah dan Enma telah bersilangan. Pengguna cahaya bertanya apa yang dia cari. Enma menjawab bahwa upacara itu adalah lelucon karena dia gagal menaklukkan gerbang peringkat es. Jirah terkejut bahwa dia tahu ini. Enma mengungkapkan bahwa dia tidak datang untuk memerasnya, tetapi hanya ingin membahas sesuatu dengannya. Jauh di lubuk hati, Enma gugup bahwa rencana mereka tidak akan berhasil, dan Jirah hanya akan menyerangnya. Mereka saling menjauh, tetapi mereka tidak berhenti saling menatap. Enma menyarankan agar mereka mengubah lokasi. Jirah meletakkan pedangnya dan tampak siap untuk berbicara.